Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah jam 13 lebih, oleh karena itu marilah untuk pertemuan pada siang hari ini segera kita mulai. Sebelum kita mulai Bapak sekalian, marilah kita bersama-sama dengan kita buka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terbiasa Bapak sekalian, sebelum pemateri akan menyampaikan, lebih dahulu kita sekalian untuk menghafalkan, untuk membiasakan dengan bacaan talbiyah. Seperti kemarin Bapak Ibu sekalian telah diajarkan, yaitu dengan adanya bacaan talbiyah. Pun apa nggih Pak Bu? Pun Pak, ampun. Niki pokoknya modal ini modal talbiyah. Menapa malih sing sepuh-sepuh kaya kula ngeten iki nek kon ngapalke sing dari ngoten niku ya ra patek tekan. Mila modal kita untuk berhaji dengan talbiyah terlebih dahulu. Mangke dipun terokke nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali di dalam pemateri siang hari ini kita mengadakan yaitu dengan ucapan-ucapan talbiyah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan senantiasa pertemuan ini nanti akan berjalan lancar
dengan tertib dan baik semuanya. Amin. Selanjutnya waktu kami aturkan kepada Bapak Haji Jumadi SOS. Wekdal kawula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah manasik haji KBAU Zamzam ingkang kula hormati, puji syukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmatipun wonten wekdal siang menika kula panjenengan sami saged tindak saged rawuh wonten kegiatan manasik menika. Shalawat wa salam kita tansah kunjuk datang junjungan kita sami Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan manasik haji KBAU Zamzam. Wonten materi pekan wingi nggih berarti nggih seminggu kepengker sampun dipun bahas kalian Bapak Kasih PHU babakan kebijakan haji. Nah, wonten wekdal Sabtu dinten menika kita badhe nglajengaken malih pembahasan terkait materi manasik haji. Wonten siang menika mangke insyaallah materi ingkang badhe dipun bahas babakan istitoah lan problematika ibadah haji. Dan semengke dari pemateri Bapak Jumadi nanti akan dibahas terkait dengan istitoah. Mungkin karena istitoah ini adalah salah satu syarat nanti panjenengan bisa berangkat dan menunaikan ibadah haji. Monggo nanti mungkin ada tips-tips dari Pak Haji Jumadi yang bisa panjenengan simak, panjenengan terapkan. Kemudian nanti juga akan dibahas beberapa problematika pelaksanaan ibadah haji karena beliau sendiri tahun kemarin 2025 beliau tindak mendampingi jamaah KBAU Zamzam sekaligus beliau juga sebagai petugas. Nah, pada kesempatan ini saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Beliau juga termasuk pengurus KBAU Zamzam. Beliau sekretaris ya Bapak Ibu, sekretaris KBAU Zamzam PDM Karanganyar ini. Kurikulum vitae nama lengkap Bapak Haji Jumadi SOS, alamat Tegal Lasri, RT 2 RW 8, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, pekerjaan swasta. Pendidikan terakhir sarjana S1 jurusan administrasi, sertifikat PMH, ini ada nomornya B08226 dan seterusnya. Tahun haji beliau sudah berhaji 2 kali Bapak Ibu. Di tahun 2022 dan kemarin di tahun 2025. Pengalaman sebagai petugas haji tahun 2022 beliau sebagai karu, kemudian tahun 2025 kemarin sebagai PIH KBIHU, kemudian kemarin juga beliau merangkap sebagai karom juga. Jadi insya Allah pengalaman beliau terkait pelaksanaan ibadah haji sampun mumpuni. Ngaten mawon sekilas biografi atau kurikulum vitae dari pemateri. Untuk kesempatan ini wekdal lajeng kami sumanggaken dumateng Pak Jumadi semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal insamu ala khamsin sadati ala ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itai zakah wal hajjil baiti wa siyam Ramadan. Bapak Ibu jamaah haji tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Miladiah, yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini, panjenengan sami dan juga saya masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan bimbingan ibadah haji atau biasa disebut dengan bimbingan manasik haji, yang pada kesempatan hari ini memasuki putaran kelima di KBU Zamzam dengan materi terkait dengan masalah istitoah dan problematika haji yang kadang-kadang dalam prakteknya menjadi permasalahan tersendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan istitoah sendiri tadi sudah saya bacakan di surat Ali Imran 197. Allah berfirman walillahi ala nasi hijil baiti manistato'a ilaihi sabila. Bahwasanya salah satu kewajiban manusia kepada Allah yaitu melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu melaksanakan perjalanan, atau biasa disebut dengan istitoah, yang salah satunya menjadi persyaratan. Makanya sebenarnya kalau melihat dari redaksi firman Allah ini terkait dengan ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kalau dikaitkan dengan hadits dari Ibnu Umar dari Rasulullah tadi, buniyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pilar atau 5 tiang, yang salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji. Namun dalam hal ini melaksanakan ibadah haji ini menjadi bagian dari rukun yang bersyarat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan masalah ini saya yakin di antara panjenengan semua sudah paham, sudah mahfum, apalagi di sini jamaah di sini itu juga sebagian besarnya di pendidikan, juga sebagiannya juga ustadz. Maka di kesempatan ini saya hanya merefresh. Saya hanya menyampaikan terkait khususnya wong saya juga ustadz bukan kiai napa melih mboten, makanya saya hanya kebetulan kemarin mendahului panjenengan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi panggilan Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka dari pengalaman itu, kalau mungkin secara fikih dan lain-lain Bapak Ibu mungkin sudah lebih paham, namun di sini saya hanya akan mereview, menyampaikan apa-apa yang mungkin perlu dipersiapkan dalam rangka menggapai apa yang kita niatkan, khususnya dalam rangka mencapai kesempurnaan Islam kita, yaitu pilar Islam yang 5 tadi sebagaimana hadits dari Ibnu Umar tadi, supaya lengkap, yaitu dengan memenuhi di antaranya memang biasanya itu ibadah haji ini menjadi kesempurnaan yang dilaksanakan yang paling akhir. Meskipun kalau membaca redaksi hadis dari Ibnu Umar sebenarnya ada redaksi hadis yang lain juga, haji di belakang. Tapi kalau dari redaksi hadis Ibnu Umar tadi, haji malah di tengah, yang terakhir malah justru siam Ramadan. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, karena haji ini merupakan ibadah yang harus istitoah, memenuhi syarat, nah biasanya di belakang. Di antaranya syaratnya apa, nanti kita bahas. Apa sih yang menyebabkan harus bersyarat di situ. Makanya nanti yang paling banyak itu orang melihatnya istitoah ini masalah kesehatan. Pedomannya kebanyakan terkait dengan masalah kesehatan. Sebenarnya bukan juga masalah itu. Maka nanti monggo kita petani bersama, kita lihat bersama sebenarnya apa sih yang kadang bisa mengganggu keistitoahan kita. Karena sebenarnya kalau kita membaca redaksi ini tadi, yang ini yang perlu juga kita pahami bersama Bapak Ibu. Karena haji ini bersyarat, rukun Islam yang bersyarat, ketika
kita tidak memenuhi syarat maka tidak ada kewajiban. Nuwun sewu kadang nggih, nuwun sewu nggih, karena memang ya saya pun juga memahami secara psikis, secara psikologis. Haji itu kita nunggunya lama, bayarnya besar, harus antri. Maka ketika sudah waktunya, saatnya harus berangkat, kadang ada kendala yang namanya istitoah ini menjadi hantu. Ojo-ojo aku kok ora istitoah. Akhirnya aku ora iso budal. Padahal kalau kita kembalikan, kalau kita mau kembali melihat di ayatnya, ketika kita tidak istitoah, ya sudah kita tidak punya kewajiban. Kewajiban kita itu gugur. Sudah tidak harus melaksanakan ibadah haji lagi. Ya ada kemarin kebetulan qadarullah, bukan kebetulan qadarullah, di jamaah haji KBI Zamzam tahun 2025 itu ada. Sudah persiapan dari awal, sudah manasik, sudah mempersiapkan, sudah bayar, sudah tes kesehatan. Di awal dinyatakan secara kesehatan istitoah. Qadarullah hari Jumat malam itu melakukan walimatul safar atau bahasanya pamitan haji. Hari Selasa itu saya dihubungi dari Kementerian Agama sama Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Bapak si A dinyatakan tidak istitoah. Padahal sudah terlanjur pamitan ngundang tonggo-tonggo ini dan qadarullah di kampung situ satu-satunya orang yang melaksanakan haji. Suami istri, orang pertama yang berangkat haji di situ. Hari Jumat pamitan, hari Selasa dinyatakan tidak istitoah. Nah ini kan kadang secara psikologis, secara psikis pasti mengganggu. Aku wis pamitan kok malah jadi ora sido. Tapi kalau kita mau menyadari kembali kepada firman-Nya Allah tadi bahwasanya manakala tidak istitoah itu kita sudah tidak punya kewajiban. Ya kalau sudah tidak ada kewajiban ya berarti sudah tidak ada dendanya, tidak ada kafarotnya kan seperti itu. Nah ini yang mungkin yang perlu dipahami karena nuwun sewu istitoah panjenengan nanti itu dari mulai sekarang sampai nanti panjenengan sebelum masuk pintu pesawat. Itu masih ada persyaratan istitoah. Karena kalau sebelum masuk pesawat ternyata ada kendala, maka jenengan tidak istitoah tidak bisa berangkat, tidak jadi berangkat. Makanya yang perlu dijaga dari sekarang, monggo hati-hati, disiapkan secara mental, secara kesehatan, secara fisik, itu perlu ditata, disiapkan. Karena akan lebih berat ketika sudah sampai di embarkasi dinyatakan tidak bisa berangkat daripada ketika masih ada di rumah. Maka ini yang perlu kita tata hati, kita tata perasaan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Ya ini tadi yang kita sampaikan tadi, sebenarnya apa itu istitoah? Kalau berdasarkan pengertian dari Kementerian Agama, istitoah adalah kemampuan jamaah haji secara fisik, secara rohaniyah, perbekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarganya. Jadi selain diri sendiri terkait dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan secara fisik, secara rohani sehat, karena itu menjadi bagian syarat untuk melaksanakan haji itu sehat jasmani dan rohani, juga perlu perbekalan. Selain perbekalan juga kondisi aman, karena kalau tidak aman, kemarin jamaah haji tahun 2025 ketika tinggal pulang jamaah haji dari Iran, kan kemarin kan di akhir-akhir haji itu kan Israel perang dengan Iran itu kan pas musim haji kemarin itu. Akhirnya jamaah haji dari Iran tertahan tidak bisa pulang, menunggu sampai selesainya perang Israel sama Iran pada saat itu. Nah ini diantaranya bahwasanya intinya selain secara fisik, secara perbekalan, ada lagi kewajiban terhadap keluarga tidak terlantarkan. Pengertiannya ketika panjenengan melaksanakan ibadah haji, sing neng omah itu ora kapiran. Untuk makan yang di rumah ada, untuk kepentingan operasional yang ditinggalkan itunya itu juga ada. Ini diantaranya yang mencakup secara istitoah, maka istitoah itu tidak hanya pada diri pribadi jamaah sendiri, tetapi juga ada pihak-pihak eksternalnya. Itu nanti juga kita akan sampaikan. Bapak Ibu jamaah yang berikutnya, nah ini istitoahnya hanya seperti itu sebenarnya kalau mau berbicara istitoahnya. Tetapi rentetannya banyak yang menyebabkan tidak bisa istitoah. Yang diantara adalah terkait dengan problematika, permasalahan, sing menjadi kendala terkait orang mau melaksanakan haji.
Di antaranya beberapa saya kelompokkan, jika berdasarkan dari asal penyebabnya, yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Internalnya tentunya adalah, ya saya matur di depan tadi, kondisi jamaah itu sendiri, secara fisik, secara ruhiyah, itu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, melakukan perjalanan ibadah haji dari tanah air menuju ke Makkah melaksanakan syariat ibadah haji. Dari eksternal ini bisa juga menyebabkan tidak bisa berangkatnya atau tidak jadinya haji. Dari regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah tahun 2020. Tahun 2020 saya harusnya berangkat haji tahun 2020 karena saya daftar di bulan Oktober di tahun 2011. Oktober bulannya. Itu harusnya kuota saya di tahun 2020. Qadarullah tahun 2020 ada Covid. Makanya regulasi kebijakan dari pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jamaahnya yang di tahun 2020 itu hanya ada 1.000 jamaah dan Indonesia termasuk yang tidak mengirimkan karena pemerintah Indonesia membuat kebijakan tidak mengirimkan jamaah, akhirnya tertunda. Saya baru berangkat tahun 2022. Tahun 2022 pun masih ada pembatasan, baik pembatasan secara usia dan jumlah jamaah. Karena pada saat itu hanya diberangkatkan 100.000 sekian, di mana jamaah dibatasi usianya maksimal 65 tahun. Makanya terjadi di tahun 2022 suami istri yang suaminya mungkin lebih dari 65, istrinya kurang dari 65, istrinya berangkat, suaminya tidak berangkat atau sebaliknya. Nah ini diantaranya dari eksternal, dari penyelenggara, dari keadaan, mungkin sedang ada bencana, ini bisa menjadi kendala-kendala eksternalnya. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan masalah waktu. Ada beberapa yang menjadi problematika yang kadang menjadi masalah. Yang pertama adalah sebelum berangkat itu kita ya wis jenenge manusia kadang seperti itu nggih. Wis objek disiapke wae enek-enek wae sing kurang. Apalagi saya pengalaman pribadi, menjelang keberangkatan itu kurang 10 hari atau kurang seminggu sebelum berangkat itu saya blank, Bu. Enggak bisa mikir. Ya karena pada saat itu juga kebetulan KBRI Zamzam tidak bisa mengirimkan petugas karena ada pembatasan. Saya jamaah haji sekaligus ditugasi dari KBRI Zamzam untuk membersamai jamaah yang lain. Jadi jamaah sekaligus merangkap pendamping KBH pada saat itu. Terus juga pada saat ibadah ada juga problematika macam-macam ketika saat melaksanakan ibadah. Enek-enek saja. Wis kadang sok yes, kurang kebenaran karo pasangane, kurang kebenaran karo kancane turu, kurang yes macam malah situasinya dan lain-lain. Dan juga bahkan setelah mau pulang. Setelah mau pulang itu pun sudah masih ada juga masalah. Malah nun sewu swayai mulih, kadang ada juga dari yang lain malah ketelisut jamaahnya temennya mau pulang enggak ada. Itu sudah ini problematika. Ini permasalahan yang kalau kita tidak menyadari bahwasanya di Al-Baqarah 196 kita sudah diperintahkan, kemarin yang sudah saya share, kita dilarang untuk busuk, jidal. Jadi tidak boleh udur-uduran, tidak boleh melakukan tindakan fasik dan juga tidak boleh kita berpikiran kotor. Nah, ini tantangan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan macamnya, problem yang ada terkait dengan macam yang ada terkait masalah ibadah haji itu apa saja. Yang pertama, kalau kita kelompokkan adalah masalah kesehatan. Karena nanti mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kasih PHU kemarin, mungkin di bulan Oktober ini, kemarin sebenarnya kalau secara jadwal, itu di bulan Oktober ini panjenengan sudah mulai tes kesehatan. Karena tes kesehatannya dilakukan 2 kali. Cek tes kesehatan secara fisik, nanti berupa lari sekitar 2,6 km atau jalan cepat, itu nanti dengan kemampuan batas minimal itu harus ditempuh dalam jangka waktu berapa. Nah, makanya ini yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Panjenengan di rumah monggo disiapkan dengan menjaga kebugaran. Kemarin sudah saya sampaikan pada saat senam. Panjenengan senantiasa menjaga kebugaran. Mungkin pagi ba'da subuh, setelah suruk mungkin bisa jalan setengah jam. Kalau mungkin biasanya masih sering ke sawah, ke Tegalan, biasanya harus naik motor, motornya ditinggal saja jalan untuk melatih fisik. Ini kebugaran panjenengan harus dijaga karena non sewu ketika nanti di sana itu akan menjadi problem juga.
Karena rata-rata dari terminal, kalau yang sudah umroh sudah tahu gitu terkait dengan kondisi di Masjidil Haram. Tapi kalau terminalnya jamaah umroh biasanya belum tahu. Terminal haji itu di mana. Rata-rata terminal haji ke Masjidil Haram itu masih kisaran 1 sampai 1,5 kilo sampai pelataran. Belum kalau nanti nuwun sewu hari Jumat. Hari Jumat itu, ini ya kebijakan rodo nganyel nih, pemerintah Indonesia itu kalau hari Jumat itu malah bis sholawat itu dihentikan. Tidak ada bis yang mengantar jamaah ke terminal. Ya kalau jamaah sing pokoknya aku pengen jamaah Jumatan ke Masjidil Haram akhirnya jalan kaki dari hotel sampai ke masjid. Ya, kalau paling tidak minimal ibadah harian itu panjenengan dari terminal ketika naik bis sholawat harian itu sampai ke pelataran Masjidil Haram itu paling tidak butuh 1 sampai 1,5 kilo. Apakah itu terminal Jabal Ka'bah atau terminal Sip Amir atau terminal Bab Ali atau terminal Ajiat itu rata-rata masih butuh sekitar itu. Nah, ini perlu makanya terkait dengan kesehatan fisik yang perlu disiapkan. Ya mudah-mudahan panjenengan masih ada waktu, hitung-hitungannya ini kira-kira hanya tinggal 7 bulan. Ini sudah bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Akhir April, awal Mei panjenengan sudah berangkat. Nah, ini kurang lebih sekitar 7 bulan. Nah, ini monggo mulai ditata, disiapkan. Yang berikutnya biaya, lingkungan, atau situasi, kebijakan atau regulasi dan pemahaman terkait fikih ibadah. Kita bedah masing-masing. Yang pertama terkait aspek biaya. Ibadah haji tidak bisa lepas terkait dengan masalah biaya. Seperti panjenengan sudah membayarkan di awal, setoran awal 25 juta, nanti panjenengan masih harus melakukan pelunasan. Dan ini kalau juga tidak disiapkan dari awal akan jadi masalah. Kejadian tahun 2024 ada salah satu jamaah lansia yang sudah diusahakan supaya bisa ada pendampingnya, dilihat cucunya ada yang sudah daftar, pada ternyata sudah daftar, bisa digabungkan menjadi mendampingi jamaah usia 93 tahun, qadarullah pada saat pelunasan dananya tidak cukup. Akhirnya jamaah 93 tahun tersebut berangkat sendiri. Ya kebetulan tidak ada komunikasi dengan KBIH atau seperti apa. Kalau bisa dikomunikasikan dengan KBIH kan bagaimana sepenting berangkat dulu. Soal nanti diselesaikan belakangan kan biasa, ini kan soal masalah komunikasi, bisa dikomunikasikan. Nah, makanya ini perlu disiapkan dari sekarang ketika Bapak Ibu nanti akan melakukan pelunasan. Untuk pelunasan ini saya ambil contoh tahun 2025. Biaya haji, BP haji rata-rata secara nasional per jamaah itu sekitar 89,5 secara nasional. Tapi tergantung dari embarkasinya. Beda embarkasi semakin ke timur biayanya semakin mahal. Semakin ke barat semakin murah. Aceh lebih murah dibandingkan Makassar. Seperti itu. BP untuk embarkasi SOC Solo itu tahun kemarin 89.457. Berarti kan di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional 89.410, Solo itu sudah 89.457. Lalu bagi hasil atas dana setoran awal panjenengan yang 25 juta disetorkan awal, itu mendapat bagi hasil 33.978.000 sekian. Itu mengurangi biaya setoran pelunasan panjenengan. Dan setoran awal panjenengan di awal itu semuanya rata-rata 25 juta, sampai sekarang belum ada perubahan. Kemarin sempat ada rencana akan dinaikkan 40 juta per jamaah, tapi sampai sekarang, sampai ganti kementerian yang menangani, belum ada perubahan. Masih setorannya 25 juta. Maka rata-rata kemarin jamaah yang dari SOC, dari Solo, embarkasi Solo, itu melakukan pelunasan sejumlah 28.184.000 sekian. Ini satu orang. Kalau panjenengan berangkat 2 orang berarti kan pengalinya 2. Nah ini perlu disiapkan dari awal. Ketika nanti sudah datang saatnya pelunasan, dari sekarang mulai disiapkan. Ini baru BP atau dulu disebut dengan ONH. Di luar itu nanti masih ada biaya-biaya yang lain. Antara lain biaya sebelum berangkat. Seperti sekarang panjenengan bimbingan manasik, ketentuan DPD Forum KBHU, Forum KBHU Kabupaten Karanganyar biaya manasik jamaah haji adalah 2.500.000 per jamaah. Itu sebagian sudah dibayarkan dari panjenengan. Itu juga butuh biaya. Yang kedua nanti MCU, karena cek kesehatan itu termasuk MCU. MCU itu pengalaman yang tahun kemarin 900.000. Saya sudah melakukan negosiasi kepada pemerintah
pada saat ada forum komunikasi. Karena di tempat lain bisa lebih murah. Tapi karena dengan berbagai jawaban belum bisa. Masih MCU-nya tahun kemarin itu masih ke Budi Sehat. Yang di Budi Sehat biayanya 900.000. Di tempat yang lain itu ada yang 600.000. Yaitu di PKU Muhammadiyah Karanganyar. Itu MCU di sana hanya 600.000. Saya sudah lakukan negosiasi. Bagaimana kalau jamaah, saya tidak minta semua. Jamaah yang ada di KBH Zamzam saja, MCU-nya melalui Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. Tapi dijawab karena sudah adanya kontrak Dinas Kesehatan dengan Budi Sehat, maka tahun kemarin belum bisa. Nah, mudah-mudahan nanti tahun ini syukur bisa. Karena ya lumayan, selisih ada sekitar 300.000. Tapi kalau tidak, panjenengan juga harus menyiapkan 900.000 per jamaah. Yang kedua, meningitis gratis. Yang ketiga, meningitis gratis, vaksin polio gratis, karena ini menjadi paket ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. Syaratnya harus vaksin meningitis dan vaksin polio, karena ini ketentuan mandatori dari Arab Saudi, maka ditanggung oleh pemerintah gratis. Terus vaksin flu. Vaksin flu ini dari pemerintah Indonesia menyunahkan, tidak harus. Tetapi kami dari KBH Zamzam mensyaratkan panjenengan, malah justru saya haruskan. Kenapa? Yang divaksin saja di sana pasti flu. Apalagi yang tidak vaksin. Karena vaksin ini bisa mengurangi efeknya, Bu. Betul. Jadi mungkin juga faktor usia mempengaruhi. Tahun 2022 saya itu vaksin, di sana tidak flu. Tahun kemarin saya sudah vaksin aja flu parah. Selesai Armusna itu saya pulang dari Mina sudah flu berat. Maka rata-rata penyakit yang ada di sana, yang muncul di sana itu adalah flu. Karena orang yang capek, kondisi cuaca ekstrim, itu yang paling gampang ya kena flu. Maka nanti lebih baik panjenengan ikut vaksin flu, yang biayanya kalau di puskesmas 200.000. Kalau hanya 200.000 kan mending panjenengan ya nanti bisa mengurangi resikonya. Kalau toh kena flu tidak begitu parah, seperti itu. Yang berikutnya vaksin COVID-19. Sebenarnya ini dari pemerintah Arab Saudi itu tidak mensyaratkan, tapi dari Indonesia itu sok ruwet. Ini sedikit kritik kepada Dinas Kesehatan. Tahun kemarin itu semuanya doyak-oyak harus punya sertifikat vaksin B3. Yaitu yang booster ke-1. Itu kalau jamaah, kadang ada jamaah yang belum pernah vaksin sama sekali, kan bikin pusing malahan. Jamaah jadi ruwet. Mau cari kemana, tidak ada. Nah, ternyata ketika sudah mau berangkat ditanyakan pun tidak. Ya mudah-mudahan tahun ini sudah tidak lagi. Jadi tahun kemarin itu sempat jadi perdebatan ramai di Kementerian Agama maupun di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mensyaratkan, dari Kemenak tidak ada syarat seperti itu. Tapi ketika mau berangkat ke embarkasi kan jamaah tahunya dicek administrasinya, punya sertifikat vaksin atau tidak, kan seperti itu. Semuanya tak suruh bawa. Bahkan Nuwun Sewu yang tidak punya sampai dibuatkan surat keterangan dari puskesmas. Tapi ternyata prakteknya di embarkasi ditanyakan pun tidak. Ya mudah-mudahan tahun ini nanti juga tidak ditanyakan lagi. Karena kalau tidak terjadi wabah insya Allah tidak akan ditanyakan. Yang berikutnya paspor. Bagi yang belum punya itu harus kalau minimal pakai paspor yang 5 tahun itu 650.000. Kalau pakai yang 10 tahun sekarang 950.000. Kalau yang sudah punya ya sudah tinggal yang penting minimal itu 6 bulan sebelum selesai masa haji. Itu paspornya masih berlaku. Dan nanti kalau yang belum punya nanti dari Kemenak yang akan mengkoordinir. Yang berikutnya tadi BP yang tahun kemarin 28 juta sekian. Terus yang berikutnya juga untuk operasional sekarang di sana itu karena sudah teknologi semua komunikasi dan informasi melalui HP. HP panjenengan tidak bisa digunakan di sana kalau tidak menggunakan paket roaming internasional. Roaming internasional itu pengalaman tahun yang kemarin yang paling murah menggunakan paketan. Ini sebenarnya bukan nomornya, tapi paketannya saja menggunakan paketan dari Tri itu 350.000 bisa dipakai sampai pulang. Tapi memang kalau yang pakai itu hanya paket standar. Kalau yang pakai paketannya Telkomsel itu bisa sampai 900.000. Tapi kuotanya lebih banyak. Tapi kalau hanya kebutuhan sekedar untuk WA, sekedar paling telepon untuk keluarga, menggunakan paket yang 350.000 dari Tri itu sudah cukup. Tahun kemarin kita koordinir, kita mengundang dari counter untuk menyediakan aksesnya. Jadi biar jamaah tidak terlalu ribet dan nanti kalau memang masih berkenan nanti kita koordinir, kita kerjasamakan. Saya kontrak, makanya beberapa terkait dengan layanan yang ada di KBH ini saya kontrak. Saya tidak mau mengambil resiko. Kalau hanya sekedar lepas nanti ada apa-apa kita
ngurusnya ribet. Termasuk kalau toh nanti kebijakan dam itu masih bisa dikoordinir melalui KBH, nanti kita koordinir dari KBH. Tahun kemarin, tahun sebelumnya masih ada, tapi kayak saya tidak tahu. Masih menunggu kebijakan dari Kementerian Haji yang ada, yang mudah-mudahan masih tetap bisa dikoordinir. Karena memang yang kemarin itu yang awalnya juga tidak ikut di KBH itu juga bingung di sana. Mau bayar ini kemana, kalau bayar bank kadang kesulitan terkait masalah teknologi, menggunakan transfer di ATM tidak bisa. Karena ATM-nya harus ATM yang ada di sana. Kalau membayar melalui ROG yang di tempat penyembelihannya pemerintah Arab Saudi harganya lebih mahal seperti itu. Ini nanti beberapa hal yang perlu kita jembatani dan kita fasilitasi. Yang berikutnya Bapak Ibu, di luar biaya itu masih ada biaya lagi. Memang haji ini butuh biaya. Jadi kalau jangan sampai terus biaya, aku rasa sanggur apa-apa ning kono aku dikai imam kendaraan mesinnya ndak bisa. Siapa ngerti kondisi kita di sana kalau ternyata nanti tiba-tiba kita sakit kakinya tidak bisa jalan, harus sewa kursi dorong dengan pendorongnya atau sewa skuter, itu ada biayanya. Nah, itu untuk operasional yang pertama. Untuk operasional dulu, panjenengan adalah haji tamattu. Di Al-Baqarah 196, barang siapa melaksanakan haji dengan didahului dengan umroh, maka baginya wajib membayar hadyu menyembelih seekor kambing. Jadi kalau dam hadyu, ini dam karena kita pelanggaran syariat yang harus ditunaikan. Haji panjenengan tidak sah kalau tidak membayar hadyu, yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Sama kalau ini pelanggaran seperti pelanggaran hubungan suami istri ketika masih ihram. Itu dendanya satu orang harus nyembelih unta, tidak bisa ditawar. Padahal satu unta harganya 35 juta. Suami istri berarti harus 2 unta. Nah kalau hadyu, dam, haji tamattu dan haji kiron, nanti materi haji kiron, haji tamattu di materi berikutnya nanti akan disampaikan. Jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji secara tamattu, kalau jamaah haji dari Indonesia mayoritas tamattu, kecuali yang berangkatnya sudah mepet gelombang kedua sampai di sana. Kemarin kasus tahun 2025 utamanya kloter akhir yang dialami oleh Pak Hidayat Maskur, Kepala Kemenak Karanganyar, membawa jamaah dari 23 kabupaten kota Jateng, DIY, Jawa Timur, sejumlah 243 jamaah yang terpecah menjadi 14 hotel dan 7 syarikah. Itu sampai di sana ya ruwet, akhirnya jamaahnya harus mengubah niat. Karena kalau melaksanakan tamattu, umroh dulu baru haji, waktunya tidak nutup. Goleki koper aja rong dino rong ketemu. Goleki hotel orang ketemu. Akhirnya jamaah sebagian diminta untuk mengubah niat haji kiron. Jadi melaksanakan haji dulu baru umroh. Sama haji kiron maupun haji tamattu ini ada hadyu damnya, menyembelih 1 ekor kambing. Itu yang harus nanti dilaksanakan di sana. Yang kedua, itu juga adanya biaya-biaya operasional di sana. Nanti jamaahnya khususnya jamaah haji dari KBH Zamzam itu meniatkan tarwiyah. Itu nanti dibahas di belakang kenapa melaksanakan tarwiyah, karena tarwiyah itu bagian dari manasik yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Karena tidak difasilitasi oleh pemerintah, jadi pemerintah itu tidak melaksanakan, itu dalam artian tidak memfasilitasi, karena ada biayanya. Nanti biayanya kita membeli biaya sendiri, yaitu berupa untuk makan sama transportasinya. Bis untuk ngangkut dari hotel menuju Mina, terus makan selama di Mina, terus naik bis ngangkut dari Mina ke Arafah. Ini yang tahun kemarin qadarullah dari KBH Zamzam tidak bisa melaksanakan karena syarikahnya tidak bisa memfasilitasi. Tahun 2022 saya bisa melaksanakan dan dari Karanganyar, Muhammadiyah Karanganyar pertama kali melaksanakan tarwiyah tahun 2022. Tahun 2023 dilaksanakan, 24 dilaksanakan, 25 karena kondisi tidak bisa melaksanakan. Jamaah haji dari Solo bisa, syarikahnya dari Raken. Raken ini paham, ngerti jamaah haji Indonesia itu ada yang melaksanakan tarwiyah, difasilitasi dengan biaya. Jadi yang syarikah saya dulu Al-Rifadah tidak bisa memfasilitasi. Awalnya minta biaya 589 rial, itu 3,5 juta. Negosiasi sampai di angka 100 US dollar, sekitar 375.000. Oke, kita sepakat. Ternyata dia tidak bisa menyediakan kendaraan. Ya sudah, kalau tidak ada kendaraan lebih baik saya tidak. Kalau sampai jamaah tidak bisa sampai di Arafah, saya bisa digantung seluruh jamaah dari KBH Zamzam.
Nah kalau hanya sekedar digantung lah, kalau tahun depan minta ganti saya minta diberangkatkan haji lagi karena belum bisa melaksanakan rukun haji yang utama yaitu wukuf di Arafah, akan bisa geger. Makanya tahun kemarin saya sebagai PIH mengambil keputusan tidak melaksanakan tarwiyah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, mudah-mudahan di tahun depan, karena seperti yang saya informasikan kemarin, insya Allah tahun depan syarikahnya hanya 2. Al-Bait dan Raken ini sama-sama bisa memfasilitasi tarwiyah. Nanti insya Allah Al-Bait itu tahun kemarin malah lebih murah dibandingkan Raken. Raken itu sekitar 250 real. Tapi yang Al-Bait kemarin sekitar ada yang 210, ada yang 230 seperti itu. Itu biaya-biaya yang dibutuhkan itu paling tidak sekitar 5 juta untuk operasional di sana. Termasuk iuran kas rombongan. Karena kalau tidak disiapkan biasanya bisa rame. Di sana itu ada iuran-iuran yang harus dibayar berdasar rombongan. Misalnya memberikan tip kepada sopir bis, memberikan tip yang ngangkati koper. Itu kalau di sana sedikit-sedikit iuran repot. Makanya di KBH Zamzam biasanya sudah kita fasilitasi. Kita kumpulkan dulu, bayar dari tanah air, uang saya kirimkan ke Arab Saudi, nanti di sana kalau masing-masing rombongan sudah kita bekali. Tahun kemarin satu rombongan itu kita bekali real senilai kurang lebih sekitar 8-9 juta untuk operasional di sana. Kalau nanti masih sisa pulang silahkan digunakan untuk kas rombongan untuk pertemuan pasca haji. Itu dana yang kita kembalikan kepada rombongan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi, yang jamaah lansia, jamaah sakit, itu di sana ada minimal 2 kali harus nyewa kursi roda dan pendorongnya. Pertama untuk umroh wajib, karena umroh wajib ini harus tawaf dan sa'i. Ini kalau tidak bisa jalan, tidak kuat jalan, ya harus nyewa kursi roda. Nah, nyewa kursi roda ini kalau umroh itu biasanya masih di kisaran 500 real maksimal. Tapi yang lebih lagi itu nanti kalau sudah tawaf ifadah, orang Arab itu ya rodok nyelekiti, rodok nganyelki, ngerti kalau yang namanya tawaf ifadah itu rukun haji. Kalau tidak dilaksanakan hajinya tidak sempurna, tidak sah. Makanya biayanya dimahalkan. Untuk tawaf ifadah dan sa'i itu biayanya 500 sampai 700 real. Ini biaya yang juga harus disiapkan. Makanya yang tahun kemarin saya siasati, rasa nyewa di sana. Siapa di antara anggota regu rombongan sing nom-nom kuwi siap dorong, duit TPN, saya bilang gitu. Jadi bayarnya hanya tetap 500 seperti ketika umroh, tapi duitnya dibagikan kepada temannya untuk makan bareng-bareng. Ini salah satu cara untuk menyiasati biaya tidak mahal dan ada kebersamaan di antara jamaah. Makanya nanti yang nom-nom Mas Reza itu si nom, itu nanti nek ada jamaah yang sepuh perlu didorong, udah enggak usah nyewa di sana, tak dorong saja. Kursi roda bisa di hotel biasanya ada, pinjam di hotel di situ, nanti digunakan untuk dorong jamaahnya. Daripada uang 500 real kasihkan kepada orang-orang yang di sana, nanti diberikan aja kepada temannya sendiri. Tapi ya harus dibayar, jangan tidak dibayar, kun jaluk tulung tok ya mesak nih. Iya lebulah tawaf itu kalau di lantai atas, dorong pakai kursi roda itu 13 kilo loh. Kemarin kan saya tuh sebagai petugas itu 3 kali melaksanakan umroh itu. Pertama ngantar jamaah reguler bareng-bareng. Yang kedua ngantar jamaah sing pakai kursi roda itu. Ada 10 jamaah didorong digolek sewan kursi roda diangkut pakai taksi ke terminal. Terus yang berikutnya sebelum berangkat baru di embarkasi itu sudah ada yang WA, Pak kula haid gitu. Ya wis dinteni ra apa-apa besok sok ngenteni sak rampunge sik gitu. Selesai haid saya harus nganter lagi. Saya antar lagi untuk umroh wajib. Jadi saya umroh 3 kali. Nah ini nanti hal-hal yang seperti ini yang perlu juga perlu adanya kerjasama, kekompakan di antara jamaah. Nah itu yang terkait dengan masalah biaya. Belum lagi nanti biaya mestinya panjenengan pasti butuh sangu. Ya kalau di sana biasanya sambil menunggu kepulangan, apalagi kita mungkin nanti masih di gelombang 2 ya. Gelombang 2 itu setelah haji nunggunya masih lama. Kalau tidak ada kegiatan itu ngelangkut kelingan ngomah, kelingan wedhus, kelingan sapine gitu. Itu ngopo nunggunya masih suwe. Lah itu kadang biasanya ada kegiatan ziarah. Kalau mau ziarah ke Thaif itu tawang mangunya Arab Saudi yang di sana banyak tanaman, banyak buah-buahan, melihat Masjid Abbas. Itu nanti bisa melihat di sana, terus mampir ke pabrik parfum bunga mawar, makan nasi mandi, nanti biasanya ada yang menawari paketan ziarah segitu sekitar 100 real biayanya sekitar itu. Ya sambil nunggulah mumpung tekan Arab Saudi
ya iso ngerti tempat-tempat yang lain. Kalau tidak nanti ada juga biasanya paketan ziarah lokal yang tidak berbayar. Dari KBH Zamzam ada paketan ziarah lokal itu di Kota Makkahnya untuk melihat tempat-tempat situs bersejarah mulai dari apa itu Gua Hiro, melihat juga ke Jabal Sur dan seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya terkait dengan masalah aspek kesehatan ini yang saya matur tadi di depan. Termasuk salah satu komplain dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia melalui diplomat surat resmi itu kemarin adalah terkait masalah kesehatan jamaah haji Indonesia. Nanti di bawah ada terkait evaluasi tahun 2025. Itu sampai pemerintah Arab Saudi itu menganggap pemerintah Indonesia itu main-main terkait dengan masalah kesehatan. Karena sempat saya membaca statement dari Menteri Haji Arab Saudi mengatakan jika jamaah haji itu rata-rata seperti jamaah Malaysia, saya tidurnya bisa nyenyak. Tapi tidak dari jamaah Indonesia, mayat saja dikirim ke sini seperti itu. Ya karena jamaah Indonesia sudah ada yang mati di pesawat, baru berangkat sudah mati, sampai di sana mati. Nah, di sana banyak yang sakit. Ya karena memang di Indonesia itu problemnya yaitu daftarnya isi to'ah, si seger, si melayu saat mau berangkat, gitu. Nah, rata-rata seperti itu. Karena apalagi kadang nuwun sewu nggih, saya juga memaklumi kadang itu mau daftar itu datang ngenteni pensiun. Gitu, pensiun lagi daftar, lagi ini bar pensiun nunggu meneh. Nah, ketika daftar masih kesit pada saat mau berangkat, wis nggawa teken. Nah, seperti itu. Nah, ini yang jadi problem di sana. Makanya Permenkes 51 itu Permenkes nomor 15 tahun 2016 ini sudah diperketat. Tahun ini insya Allah akan diperketat karena kemarin pemerintah Arab Saudi itu sampai ngancam kalau Indonesia tidak bisa memperbaiki terkait dengan masalah persyaratan istitoah kesehatan jamaah, itu pemerintah Arab Saudi akan menurunkan tim kesehatannya sampai di embarkasi yang akan menyeleksi jamaah yang layak berangkat dan tidak. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Itu mungkin bisa jadi hanya sebuah gertakan saja. Tapi bagi Bapak Ibu semua, monggo dari sekarang dipersiapkan. Seperti yang saya matur kemarin, yang punya simpanan gula banyak, mulai dikurangi. Yang tensinya keduren agak didunke. Nah, itu nanti terutama pada saat tes kesehatan, monggo disiasati. Pada saat tes mau kesehatan, besok mau tes kesehatan, cek lab. Ya monggo kalau yang punya riwayat hipertensi mungkin bisa konsultasi dengan dokter, minta dosisnya ditambah sedikit supaya nanti pada saat tes bisa lolos. Bagi yang punya gula tinggi nanti konsultasi ke dokter seminggu atau berapa hari sebelumnya, konsultasi minta dosisnya ditambah supaya nanti pada saat tes bisa lolos. Kalau ini sudah lolos nanti tinggal panjenengan menjaga ritmenya, dijaga supaya nanti sampai panjenengan berangkat benar-benar kondisi panjenengan memang sehat dan prima. Tapi insya Allah jamaah kita tahun ini lebih seger, lebih mudah-mudah dibandingkan tahun kemarin. Tahun kemarin jamaah haji Karanganyar itu ada 9 jamaah lansia. Itu yang 5 ada di KBH Zamzam, ditambahi lagi 1 titipan yang non KBH usia 93 tahun, dititipkan di KBH Zamzam. Jadi saya kemarin tuh ngemong 6 jamaah lansia. Yang tertua usia 93 tahun, yang termuda 84 tahun. Itu memang lansianya Kemenak itu 84 tahun. Kalau lansianya Dinas Kesehatan kan 60 ya. 60 atau 65 tahun ya. Tapi kalau lansianya Kemenak 84 tahun baru masuk lansia. Padahal jalan saja sudah enggak jejak baru masuk lansia. Makanya biasanya untuk yang lansia disyaratkan ada pendamping. Ya, nanti nun sewu kalau yang ada yang mungkin akan ada menyusul, mungkin jamaah lansia yang akan daftar ke sini dan nanti ini menjadi bagian ladang amal dari panjenengan semua. Untuk bisa membantu jamaah-jamaah yang lansia, karena ibadah haji tidak semata panjenengan melaksanakan ibadah syariat yang ada di sana, tetapi adalah bagaimana bisa membantu kemakburan jamaah yang lain, itu insya Allah juga menjadi jalan kemakburan bagi panjenengan. Nah, ini terkait dengan masalah kesehatan, ini menjadi sangat penting yang dari sekarang mulai disiapkan. Saya itu masih setiap hari, paling tidak sepekan itu 3-4 kali tawaf di RM Said. 5 kali putaran, 7 kali putaran, itu kurang lebih sekitar 5 kilo. Di sana. Nah, ini untuk menjaga kebugaran diantaranya itu monggo mulai dibiasakan kalau habis subuh atau sore jalan dibiasakan untuk menjaga kebugaran biar senantiasa kondisinya bugar. Tapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tahun kemarin itu saya punya jamaah itu paru-paru jantungnya itu tinggal 1/4 fungsinya.
Itu tidak tak suruh jalan-jalan, nah kalau tak suruh jalan-jalan malah ratekan. Ya sudah hanya manut aja, ketemu Ka'bah selama musim haji ya hanya 2 kali. Saat umroh wajib sama tawaf ifadah. Selainnya itu di hotel saja. Wis di situ aja. Wong sempat ikut mau sholat di masjid dekat hotel gitu aja, pulangnya sudah dibetek. Ya, ini ya saya nggak tahu kok bisa istiqtoah, suka saya juga nggak ngerti kemarin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya aspek kesehatan ini makanya yang perlu diperhatikan nanti pada saat di sana. Kadang itu kita itu ini terlalu yang saya agak ini, yang saya nomor 3 nih yang saya ada tulisan merah ini, terlalu terobsesi beribadah. Jadi saben dina pengalaman. Jadi kalau yang sudah setiap hari, apalagi kalau mungkin nanti bertempatnya kita itu maktabnya, hotelnya agak lumayan, itu kalau yang sudah setiap hari 5 waktu ke masjid, itu nanti hari ketiga sudah mesti wis laporan, Pak saya izin sakit. Nah seperti itu. Karena memaksakan diri. Ibadah itu tidak ada paksaan. Bahkan dalam beragama saja kan tidak ada paksaan. Gitu. Itu kan di Qur'annya kan dalam Baqarah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, apalagi dalam ibadahnya. Makanya sesuai dengan kemampuan panjenengan ketika nanti ada di sana. Kalau memang kuat ya monggo. Setiap saat mau 5 waktu ke masjid, ke Masjidil Haram, ganjarannya 100.000 kali dibandingkan sholat di tanah air. Mungkin kan yo hitung-hitungannya kalau pulang itu kabutan gue ganjaran kan gitu. Ping 100 kok kan 1 kali 5 kalau mau hitung-hitungan gitu loh. Tapi kan kita tidak mau masalah hitung-hitungan di situ. Makanya ini beberapa hal. Nanti insya Allah materi saya share aja nggih. Nanti saya PDF-kan dulu, nanti saya share ke panjenengan. Nanti biar bisa dibuka-buka, tidak perlu dicatat. Yaitu nanti yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah kesehatan ketika ibadah, yaitu karena perjalanan kita itu biasanya lama, 9 sampai 12 jam, itu kadang sok turun dari pesawat, ya pegel-pegel kabeh, kadang sing sok kakinya sudah bengkak, nah ini seperti itu biasanya jadi problem. Sakit bawaan yang punya komorbid yang saya matur tadi, kardiovaskular, terus hipertensi, gula, ini yang biasanya jadi problem di sana, terlalu terobsesi untuk beribadah, terus kadang melupakan kondisi, AB terhadap kebiasaan minum obat akhirnya dilalekne. Saya itu di sana itu tua-tua dan yang biasa minum obat itu selalu tak geretei. Sudah ngunjuk obat belum? Obatnya jangan lupa seperti itu. Itu harus selalu dijaga. Terus kadang ini nanti juga di perbekalan bagi yang memang punya konsumsi obat rutin jangan sampai kehabisan. Paling tidak membawa dosis obatnya untuk 2 bulan. Meskipun di sana hanya 40 hari. Membawa untuk kebutuhan 2 bulan. Kenapa? Karena di sana itu kebutuhan dosisnya lebih tinggi. Dengan cuaca yang ekstrim itu kebutuhan dosisnya lebih tinggi. Lebih baik diservis. Karena kejadian tahun 2024 ada obat rutin harus diminum, habis akhirnya di sana nyari tidak ada, harus dikirim dari Indonesia. Harga kirim sama harga obatnya lebih mahal kirimnya. Kirimnya 1.600.000, harga obatnya hanya 600.000. Nah kan jadi masalah juga kalau tidak dikirim juga jadi masalah, seseknya nggak sembuh-sembuh, makanya nanti jangan lupa obat itu harus dibawa, checklist terkait dengan bawaan, gitu yang terus masuk juga karena kita terforsir, padahal inti kita ke sana itu kan mau melaksanakan haji, tapi sudah dipakai ibadah harian, sing saben dino neng ke masjid, terus pada saat mau puncaknya haji, mau menjelang armusna malah sakit, nah ini yang jadi masalah juga, makanya bagaimana kita bijak. Bagaimana kita bijak. Ya saya pun berbeda tahun 2022 saya berangkat sendiri, cek rodok mungkin ya nom sitik itu ya sregep. Di 2025 saya di situ selain itu juga tugas utama saya tuh petugas. Ya ketika saya petugas ya saya mengurangi, tidak memberikan contoh. Bahkan saya ini nanti akan jadi juga problematika juga di sana. Di KBH yang lain itu oke-okean umroh. Kalau di KBH Zamzam umroh ya sekali. Secara kelembagaan karena memang di Muhammadiyah mengambil fikihnya yaitu melaksanakan umroh hanya sekali dalam sekali perjalanan karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan, sahabat tidak pernah mencontohkan. Pernah Rasulullah melaksanakan umroh tinggal di Mekah 19 hari di sana, umroh ya sekali. Pernah tinggal di Mekah 12 hari ya hanya sekali. Orang kak nuwun sewu ketemu di masjid Pak pun umroh pinten, dinten niki pun ping 3, dinten niki pun ping 3. Karena barengan saya itu ada tinggal di Mekah itu kurang lebih 30 hari, umrohnya ping 23. Berarti kan sambil dino umroh itu. Karena yang 6 hari dipakai untuk haji. Nah ini benar, ya kalau di Muhammadiyah kita mengambilnya bagaimana secara syariat.
Contohnya yang dicontohkan itu besok kalau sudah pulang berangkat umroh lagi kalau ada rezeki seperti itu. Berikutnya aspek kesehatan ini yang perlu juga, ini beberapa yang perlu dicermati yaitu terkait dengan kecapean akut, akhirnya tidak layak terbang, harus tinggal di rumah sakit di Arab Saudi. Ini yang paling ini ruwet. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada petugas haji Indonesia yang ditempatkan di rumah sakit. Kalau sampai kita sakit masuk rumah sakit tambah sakit. Kenapa? Arek ngomong orang mudeng, diomongin ya orang ngerti. Ya kan tambah loro kan malahan seperti itu. Orang itu ditunggoni kok. Betul di rumah sakit Arab Saudi itu tidak boleh ditunggoni. Enaknya petugas Arab tok, dia ngomong apa orang mudeng, aku ngomong kono orang ngerti lah. Itu lah ruwet lah kan seperti itu. Jeluk ngombe so kayak uyahan seperti itu kan. Nah, ini yang jadi problem iso ndak usah mlebu rumah sakit. Nah, syukur-syukur nanti ke depan ditata di rumah sakit Arab Saudi ada petugas di Indonesia dari Indonesia. Baik, berikutnya nah ini yang aspek ibadah. Rasulullah sudah menegaskan dalam sebuah hadisnya, ya ayuhanas hudu manasikakum. Wahai para manusia, ikutilah ibadah haji sesuai dengan manasikku. Ya seperti yang saya contohkan tadi, saya matur tadi, Rasulullah dalam satu perjalanan umrohnya ya sekali. Melaksanakan ibadahnya ya sesuai dengan harusnya. Terkait dengan masalah haji ini tidak banyak khilafiyah. Tapi ya namanya manusia, mesti tetap baik enek menyelisihi apa yang dicontohkan. Makanya nanti insya Allah di Muhammadiyah, di KBI Zamzam, kita mengambil yang pokok-pokok saja. Wong kadang yang pokok-pokok saja orang kober ngapalke, gitu. Kita manggil yang pokok-pokok saja, tapi intinya saya tidak terkait dengan masalah panjenengan harus menghafalkan, tapi paham. Karena tidak, kalau yang dihafalkan itu paling tidak lebih dari doa kok. Paling doa dari Yamani sampai Hajar Aswad, doa ketika mau ke Bukit Sofa dan Marwah yang doanya sama, terus nanti doa zikir ketika kita wukuf, doa ketika kita lempar jamarot, itu paling hanya pasal kisaran 5 dan itu panjenengan saya kira sudah hafal. Mulai dari Robana Atina bidunya kasana sudah hafal, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sudah hafal. Gitu. Paling Allahumma ja'al hajjan mabrur wa sa'yan maskuro pasti juga sudah hafal. Gitu. Itu ketika lempar jamarot. Terus nanti ketika apa itu di tempat-tempat lain tidak mengharuskan, paling nanti ketika inna sofa wal marwata min sa'arilah ini juga gampang dihafalkan. Paling di lampu hijau itu pun kalau juga tidak bisa juga tidak apa-apa, robik bir warham itu juga tidak harus dihafalkan. Ini yang utama-utama saja, bahkan ini dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dari LPHU Jawa Tengah sudah mulai menyusun buku lagi yang paling sederhana. Di sini doa haji ku mengrobana karo la ilaha illallah syarikalah, itu hanya itu saja. Tapi panjenengan paham, yang saya inginkan di situ, paham. Ketika saya di Hajar Aswad ki ngopo sih? Ketika saya di Rukun Zaman iki ngopo sih? Itu harusnya paham gitu. Ketika saya di puncak sofa saya ngapain? Ketika saya di Marwah saya ngapain? Ini yang penting paham. Karena doanya tidak harus itu. Tapi dikirnya apa? Ya isonin dikir apa semuanya di situ. Nah nanti ketika di Arafah wukuf setengah dino ki ngopo? Ini kan seperti itu. Jangan sampai kejadian di tahun kemarin bayari larang nungguni 13 tahun di Arafah sangke mungkin ya bosen arep ndonga terus kentekan modal doa, arep dikir terus ya soke kesel malah nonton YouTube. Nonton bal-balan Indonesia Cina, nonton wayang, itu ada kejadian. Padahal pembimbingnya wis leh ngretei nanti di apa itu Arafah itu tempat mustajab untuk doa yang tidak tertolak, sebaik-baiknya tempat untuk berdoa, memperbanyak doa dan zikir, itu sak wayah-wayah dilik ini. Ya masih kejadian. Makanya ini yang perlu yang penting panjenengan paham. Tidak usah harus hafal, tapi paham yang penting di situ. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi nanti terkait dengan manasik, insya Allah kita sudah buatkan di buku yang sudah saya bagikan ke panjenengan, itu sudah saya buat seringkas mungkin. Dan itu pun kalau memang masih ada yang tidak bisa, ada yang hal-hal yang tidak harus. Yaitu dan paling kan yaitu kalau yang ngapalkan Robana Atina itu kan sudah hafal. Ada kok sampai guyonan itu kaji Robana itu juga ada kok. Ngapalin Robana Atina itu terus itu juga tidak apa-apa. Lah syukur lagi yang penting tidak kosongan itu loh. Kalau dikatakan oleh dari PBM kemarin kaji ki ya kosongan lah. Ya, tidak kosongannya itu ya tadi panjenengan paham. Oh ketika tawaf itu saya harus berzikir. Nah zikirku apa to isane la ilaha illallah ya wis maca la ilaha illallah. Isane maca subhanallah ya membaca subhanallah. Tapi saya yakin panjenengan semuanya pasti sudah paham, sudah ngerti apa yang hafalan-hafalan terkait dengan doa-doa yang saya yakin panjenengan sudah banyak hafal. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang juga harus dipahami terkait di aspek ibadah itu tentang tentunya juga
nantinya harus tahu apa sih rukun haji, apa sih wajib haji, apa sih sunnah haji, terus juga ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Karena kan begitu datang, kayaknya kita masih di gelombang 2. Ketika gelombang 2 pasti kita sudah harus diminta ihram dari embarkasi, terus nanti harus niat mau ngambil di Yalamlam di pesawat atau mau niat di Jeddah, itu juga dipersilakan, itu masalah pilihan karena Muhammadiyah maupun MUI juga membolehkan ketika kita mengambil mikotnya itu ada di Jeddah. Tapi kalau pengen mantep maunya di Yalamlam, meskipun juga nggak ngerti tenan-tenan dur Yalamlam atau enggak, wong cuma ngomongin sama pilotnya, kita sebentar lagi akan melintas Yalamlam. Bagi jamaah yang mau berniat di Yalamlam dipersilakan untuk niat. Wong juga pesawatnya itu kecepatannya 3.000 km per jam, itu kira-kira pas lagi ngomong labaik itu wis lewat atau belum, ya itu kan nanti kalau lebih amannya di Yalamlam niat, nanti ketika sampai di Jeddah diperbarui lagi niatnya, itu mungkin lebih aman. Nanti insya Allah kita itu nanti kita senantiasa sampaikan untuk bimbingan-bimbingannya, termasuk kegiatan-kegiatan di sana terkait dengan masalah ibadah, yaitu tadi penekanannya di Muhammadiyah kami tidak melaksanakan umroh berkali-kali. Kalau di yang lain mungkin melaksanakan. Di KBH di Karanganyar ini yang tidak melaksanakan umroh berkali-kali secara lembaga hanya di Jamzam. Tapi kalau secara personal memang mempunyai keyakinan saya ingin melaksanakan umroh berkali-kali juga saya persilakan. Tapi nek loro ditanggung dewi. Karena jauh kesel wirawiri ngambil ke mikot. Tapi kalau memang keyakinan Pak saya mau kemarin juga ada dilo-dilo naksi terus. Oh duitnya oke, nggak ada apa-apa, nyewa taksi. Pegawai bank sih, jadi dilo-dilo naksi umroh terus. Nah ini beberapa aspek non ibadah yang perlu diperhatikan, kesehatan, faktor usia, karena juga tidak semuanya muda, tapi tentunya bagi yang muda juga bisa membantu yang lain terkait motivasi ibadah yang saya sampaikan tadi di depan, jangan aji mumpung eneng Mekah, karena dalam ibadah tidak ada aji mumpung dan tidak ada okeh-okehan, tapi yang sesuai dengan syariat. Fikih ibadah itu syaratnya 2, ikhlas karena Allah Ta'ala, ittiba sesuai dengan contoh dari Rasulullah dan sahabat. Ini yang perlu jadi pedoman bagi kita. Yang juga terkait dengan malah, insya Allah mungkin cuaca tahun ini sudah mulai agak turun, tidak sepanas tahun kemarin, karena mulai tahun ini sampai 16 tahun ke depan, itu cuaca di Arab Saudi sudah mulai turun, bahkan mungkin sampai sekitar 10 tahun yang ke depan akan mengalami minus, bisa dingin. Karena kalau haji di bulan sekitar Desember Januari, itu di Arab Saudi bisa suhunya minus. Bisa malah kedinginan di sana. Ada teman yang kemarin mengalami pernah melaksanakan haji di 2 tahun karena berangkatnya tahun ini melewati bulan Desember dan Januari, akhirnya kan 2 tahun. Itu ketika di bulan Desember sampai Januari itu sempat telinganya berdarah ketika dia iktikaf di depan Ka'bah karena saking dinginnya lantai sama suhu itu sampai telinganya berdarah. Itu kalau cuaca ekstrim di sana. Yang terkait dengan regulasi dan kepatuhan terkait aturan, monggo diikuti aturannya, jangan sampai nuwun sewu nggih, kadang itu kan kita itu jamaah haji itu kan sudah dijadwalkan terkait lempar jamarot sudah diberikan jadwal, tapi kadang itu aku pengen abduli ini syariate pengen abdul. Kemarin kejadian tahun kemarin ngoyak abduli jamaah hilang papat sampai 16 kilo dari Mina, 2 hari nggak pulang. Akhirnya pembimbingnya yo stres. Alhamdulillah masih bisa ketemu. Ya, karena dia ya itu tadi ora paham bahasa, leren yang gone pos polisi sama polisi di gone kesehatan ketika leren kono itu orang sakit mau dibawa ke rumah sakit, dia nggak mau, lari dari pos polisi, akhirnya menghentikan taksi, naik taksi ini yo ora paham bahasane, dibawa keluar dari Mina, didukin kandang kambing. 16 kilo dari Mina. Itu kejadian kemarin. Jamaah dari MTA. Itu termasuk yang perlu jangan egois. Kita nanti di sana itu adalah kebersamaan. Apalagi nanti dari sekarang monggo mulai ditanamkan panjenengan adalah keluarga. Yang ada di sini adalah keluarga besar. Keluarga jamaah dari KBH Zamzam. Semuanya satu keluarga. Tolong bisa saling bantu-membantu. Sing kuat bantu sing lemah, sing longgar bantu sing sibuk. Itu mulai dibiasakan. Karena sabda Rasulullah barang siapa meringankan dalam arti membantu saudara yang lain, maka akan diringankan dan dibantu kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ini bisa menjadi pedoman panjenengan. Hadits riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah pernah bersabda demikian. Yang berikutnya terkait dengan masalah komunikasi, tidak ada ya Bu yang tidak bisa pakai HP nggih.
Tahun kemarin masih ada jamaah saya yang tidak bisa pakai HP. Aduh sudah ya, ini akhirnya yang itu saya pasrah lagi sama ketua argunya. Tat, tolong ini tidak bisa pakai HP. Akhirnya setiap kali kegiatan keluar dicekal terus. Ya, karena ya repot. Kejadian saya tahun 2022 juga gitu. Keluar makanya nanti jangan sampai ketika pergi tidak bawa HP. Keluar di Madinah ke masjid tidak bawa HP. Kepisah sama temennya gara-gara ke WC. Masuk lagi sudah tidak ketemu sama temennya. Nyari temennya nggak ketemu. Dari duhur sampai jam 11 malam dia di dalam masjid terus. Karena nggak berani keluar. Masjid Nabawi setelah jam 11 ditutup, jamaah semua disuruh keluar. Baru jam 11 dia keluar. Itu pun masih pulang ke Belasuk lagi, tidak apal hotelnya, dia apal mung Zam-Zam, sangke tersenane karo kabeh Zam-Zam, apal gur Zam-Zam di sana ora enek Zam-Zam. Wong di Madinah kok enek Zam-Zam kan tidak ada ke. Di Madinah ada Zam-Zam. Itu sampai jam 11 malam tidak ketemu. Semua petugas sudah dikerahkan nyari, tidak ketemu. Ya karena jamaah di Madinah itu kan laki-laki perempuan dipisah. Tidak bisa jamaah laki-laki nyari ke tempatnya perempuan. Kalau di Mekah masih bisa, kalau di Madinah tidak bisa. Kalau sudah jamaah laki-laki ya harus laki-laki nyari ke tempatnya laki-laki, perempuan nggak bisa masuk ke sana. Di tempat perempuan laki-laki nggak bisa nyari ke sana. Itu kan problemnya juga ada di situ. Makanya mulai dari sekarang yang mungkin belum lancar menggunakan HP, ya mulai menggunakan HP karena nanti komunikasinya pakai HP dan jangan sekali-sekali bepergian tidak membawa HP. Dan saya tidak merekomendasikan, tidak mensarankan pergi sendirian. Kalau pergi minimal berdua, nek ilang ben enek kancane, nek bingung ben enek kancane, karek sawang-sawang karo kancane. Awak dhewe ilang ya, kan itu kayak awak dhewe bingung ya iki ya kan seperti itu. Kan enek kancane gitu loh. Nek ora enek kancane kan bingung, tambah ruwet toh. Tapi nek enek kancane kan karo garwane walaupun Pak awake dhewe jebul ilang iki. Lah kan seperti itu. Kan jadi pengalaman. Mau mulih ceritake anake putune, "Le aku ning kono ilang karo bapakmu." Kan seperti itu, nggih. Baik, Bapak Ibu dilanjutkan aspek tempat yaitu tadi ketika pesawat panjenengan pada perjalanan 9 sampai 12 jam di pesawat. Ya, cukup capek. Tapi nanti juga bisa sambil ya berdiri ke kamar mandi, ke toilet. Nanti saya kasihkan videonya cara penggunaan toilet. Jangan sampai nanti bingung malahan diprok. Kemarin kejadian diproknya orang yang kloset kan seperti itu. Nah, ya mesakne pramugarinya kan seperti itu. Terus juga terkait dengan suhu yaitu tadi rata-rata kalau panas di Arab Saudi di atas 40. Kemarin masih 48-an. Masih di 48 derajat. Dan biasanya kalau minus, kalau dingin bisa sampai minus. Ini bisa akan mempengaruhi kesehatan panjenengan. Belum lagi nanti kebiasaan kita di hotel. Tapi kalau saya yakin panjenengan semua sudah paham bagaimana hidup di hotel. Jangan sampai, karena masih kejadian tahun 2024. Di hotel itu masuk lift masih bingung. Arep metu kudune nyang ngarep malah nang mburi. Nah, karena kan di lift itu kan kadang ada kacanya itu dikira pintu keluar, nabrak kocone kan seperti itu. Itu kejadian dari jamaah Jawa Timur. Kalau di Karanganyar insya Allah sudah paham, menggunakan fasilitas hotel sudah bisa. Nah ini nanti yang juga jadi problem ketika Armusna. Puncak haji panjenengan ya ini di Armusna ini. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau 13. Maksimal 6 hari inilah intinya di sana. Ini ujian paling berat bagi panjenengan. Karena memang inilah pelaksanaan ibadah hajinya. Mulai dari perjalanannya, panjenengan harus pakai ihram selama waktu itu, panjenengan harus mau uyel-uyelan yang tendo pada di semat itu. Di Mina, di Arafah, itu satu kloter satu tenda. Panjenengan bayangkan 20 kali 20 meter itu diisi 360 orang. Nggih. Saged kebayang toh, koyok ngopo kira-kira, lah untel-untelan seperti itu. Belum lagi kalau kejadian seperti tahun kemarin. Tenda kita sudah ditempati dari jamaah yang lain sebagiannya. Akhirnya jamaah kita tidak dapat tempat. Saya tuh dapat tempatnya itu di pintu tenda itu. Kasur saya itu dienggo keset sing bar saka kamar mandi sing seperti itu. Lah ya piye namanya petugas mosok ya boleh papan sing luwih enak kan gitu. Ya udah sama pembimbing ibadah dari Sragen Pak Kumaidi wis Mas nek kene ora apa-apa. Wis nggih pun mboten apa seperti iso merem. Ustaz Arif itu sing ora betah akhirnya yang masjid tidurnya di masjid. Itu terutama yang cukup berat itu nanti 6 hari di situ, tantangannya memang di situ. Kemarin baru diuji ketika dari Arafah kita mungkin sudah banyak berdoa, sudah banyak bertobat, sudah macam-macam doa kita sampaikan, diuji ketika sampai di Musdalifah tidak dijemput. Akhirnya sebagiannya jalan kaki, sebagiannya nunggu. Sebagian jamaah kemarin karena jamaah kita itu rata-rata tidak mudah semua, saya ambil kebijakan, sing nom mampu jalan silahkan, yang lain diajak jalan. Yang sepuh dan saya tidak akan mengambil jalan karena saya tidak mungkin akan meninggalkan jamaah-jamaah yang lansia saya ajak jalan menuju ke
Mina. Saya harus nunggu bis di sini sambil saya koordinasi. Akhirnya jam 8:30 kita dijemput. Meskipun jujuk kon wirawiri, yaitu saya sempat membayangkan sumpen kira-kira itu nek eneng apa itu masar itu koyok ngene iki gitu ya. Kon rono, kon rene ngendongi gawa-gawan ngalor ngidul seperti itu ya. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu. Ya alhamdulillah kemarin semuanya sehat, berangkat pulang bisa lengkap semua. Jadi nanti panjenengan juga tadi panjenengan bayangkan jamaah haji tahun ini masih sama. 221.000, berarti masih sama tahun kemarin, berarti satu tendanya ya kira-kira panjenengan itu dapat space 80 cm di tenda, jenengan bayangke 80 cm tingginya jenengan rata-rata sudah di atas 1 meter loh. Nah, itu jenengan dapat jatah itu hanya 80 cm rata-rata seperti itu ya. Jadi nek tidur ya temumpang neng dia seperti itu. Itu yang perlu disiapkan dari sekarang, nggih. Yang berikutnya ini permasalahan-permasalahan yang mungkin yang sudah muncul ya dari mulai dari sekarang nuwun sewu mulai ditata hati, mulai dibiasakan nuwun sewu bukannya apa-apa nggih kita mulai nata kalau mungkin yang nuwun sewu juga pejabat yang mungkin nuwun sewu mungkin biasa ini kita semuanya sama. Ketika kita melaksanakan ibadah haji dibuktikan dengan kita memakai ihram yang semuanya sama, maka level kita sejatinya sama. Monggo sama-sama kita menyadari, kita sebagai sama-sama jamaah, yang sama-sama kita harus saling asa-asih dan asuh sama-sama jamaah yang lain. Karena kemarin saya masih menemukan jamaah yang setelah saya tawaf ifadah, saya sholat subuh bersama Mas Muklas dan bersama Mas Rusmat itu barengi ada jamaah dari Jawa Timur. Itu bojone disengeni ya. Seneni wae. Piye tek wong lagi bareng haji lagi wingi gek mulih bar tawaf ifadah. Kok guru bojone dijak padu seperti itu. Nah, ini yang nanti perlu ditata, nggih. Dari sekarang mulai dibiasakan. Bapak Ibu, beberapa hal ini kalau yang hal permasalahan-permasalahan ini mungkin nanti bisa dibaca saja. Termasuk permasalahan terkait dengan masalah haid, permasalahan kesehatan, terkait dengan yang lain-lain nanti insya Allah bisa dibaca saja. Nah ini terkait dengan aturan barang bawaan, saya minta nanti panjenengan semua tertib terkait dengan aturan barang bawaan. Yaitu koper besar maksimal 32 kilo, koper kecil itu 7 kilo, tapi prakteknya kalau koper kecil memang tidak ditimbang. Karena itu ditenteng jenengan, lebih dari 7 kilo juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang koper besar memang ditimbang. Kalau diusahakan, tapi pengalaman memang koper besar itu juga faktanya tidak pernah kok lebih dari 32 kilo. Wong 27 kilo aja wis ramot kok. Sudah. Nah, itu full itu. Apalagi kalau nuwun sewu sing hobi nggawa salin akeh. Nanti tidak usah bawa salin akeh. Di sana gamis itu hanya 50.000. Beli aja di sana. Beli nanti pulang ditinggal. Ngukur 50.000 aja kan ya. Daripada dari sini bawa gamis 10, nanti nggawa balik malah repot. Bawa gamis aja 3, nanti kalau kurang di sana beli 50.000 atau 100.000 dapat 2. Atau 200.000 dapat 3, nanti pulang tinggal di hotel aja, udah seperti itu. Sandal yang perlu ya beli di sana ada. Ya meskipun mungkin beberapa harganya agak lebih mahal sedikit, tetapi panjenengan tidak direpotkan. Jadi ketentuan barang bawaan ini ada ketentuannya, yaitu sebanyak 32 sama 7 kilo. Tas yang dibawa hanya 3. Nah ini tas yang dibawa oleh jamaah itu hanya 3. Koper besar, koper tenteng, tas paspor. Kalau toh ada tambahan tas seperti ini, tas Armusna atau tas juga yang dari KBH mau dibawa itu nanti dimasukkan di koper tidak diisi, tidak boleh ada isinya yang ditenteng. Nah, ini ada 2 tas yang seperti ini. Ini fungsinya ketika nanti kita Armusna. Jadi Kemenak itu ketoke terinspirasi dari Zam-Zam. Dari tahun 2024 Zam-Zam itu sudah membuat tas seperti ini karena pengalaman saya itu kalau melaksanakan Armusna neng Arafah neng Mina nggawa koper ya ribet tenan. Makanya pengalaman saya itu saya bawa tas gendong. Nah, setelah kebetulan saya ditugasi di KBH itu saya terapkan panjenengan saya kasih jatah tas gendong itu. Dan nanti kalau mau dibawa itu kalau yang dari Zam-Zam kan agak besar. Biasanya kalau ibu-ibu ya maklum lah pasti bawaannya lebih banyak dibandingkan bapak-bapak. Dan nanti mungkin bisa pakai tas yang dari KBH Zam-Zam. Kalau bapak-bapak saya kemarin pengalaman bawa tas ini aja cukup. Ya apalagi kalau saya petugas nggawa oke-oke ya nanti malah repot. Tapi seorang nggawa oke malah dititipi. petugas kesehatan itu kan bawaannya akeh. Petugas kesehatan itu bawaannya akeh ketika dari Arafah Pak ini digawake ya. Ya saya bawa tapi ternyata sampai di Musdalifah tidak dijemput akhirnya tak buangi. Tak pilih sing barang-barang ora perlu itu tak buangi. Bu izin barang yang tidak penting tak buang karena ini saya survival kan gitu. Kalau pramuka itu kan ada survival Kalau survival itu kan sing kira-kira penting wae sing digawa sing ora penting tak tinggali itu nek opo
panci-panci opo terus tak tinggali seperti itu. Seperti bahasanya obat, catatan resep itu tak bawani semua lah yang titip dari tim medis. Apalagi tim medisnya perempuan ya wis sangaran. Pak titip yo gitu. Nggih, ya udah gitu. Ini nanti tas yang seperti ini dibawa tapi jangan diisi barang. Termasuk ketika pulang juga tidak boleh. Karena kemarin pengalaman beberapa pulang itu tas ini diisi sampai di bandara ditinggal atau digabungkan ke tas yang lain, pilihannya cuma di situ. Akhirnya kalau yang bisa ditenteng itu tas goodie, yang goodie bag itu bisa. Itu nanti salah satu strategi kalau panjenengan mau bawa air zam-zam tambahan di situ. Nanti tak sampaikan di belakangan. Jadi nanti bawa zam-zam itu jangan dimasukkan di koper. Ini aja berapa botol, 5 botol atau berapa dimasukkan tas goodie itu ditenteng. Itu dengan alasannya mau nanti tak minum di pesawat itu nanti bisa. Saya kemarin bawa 3 karena ada pesanan dari teman-teman Kesera, Pak aku dibawa ke air zam-zam tapi asli dari sana gitu, tak bawakan di situ. Aman, semuanya bawa aman. Maka tapi kalau panjenengan masukkan di koper meskipun hanya 1 botol ini dimasukkan di koper besar pasti dibongkar. Karena dari X-ray kelihatan. Di tas tenteng pasti di koper tenteng pasti kelihatan. Nah, caranya yaitu tadi di cangking tas tentengan itu aja sambil bawa kue atau apa ditenteng di situ. Itu yang berikutnya terkait dengan Madinah, nanti di Madinah sekarang pemerintah tidak memberikan layanan arba'in. Oke, jadi dan satu siji nuwun sewu khususnya di Muhammadiyah kita mengambil ternyata hadis terkait dengan masalah sholat arba'in itu dhaif. Makanya di Muhammadiyah tidak mengambil syariat sholat arba'in. Karena sebenarnya kalau mau dicari yang sahih, sholat arba'in itu tidak harus di Madinah tetapi sholat 40 hari kali 5 waktu yang tidak ketinggalan takbirnya imam. Nah, ini kita belum ada yang sanggup melaksanakan ini. Saya pun belum sanggup. 40 dino, sholat 5 waktu, orang ketinggalan imam. Kadang imam wis Allahu Akbar lagi kering kangkang omah. Gitu, ketinggalan seperti itu. Nah, itu arba'in yang sebenarnya di situ. Tapi ada nuwun sewu tetangga sebelah itu berpedoman ada hadis yang mengatakan sholat 40 waktu di Madinah yang tidak ketinggalan takbirnya imam maka akan terhindar dari siksa neraka dan kefasikan. Tapi hadis itu dhaif dan Muhammadiyah tidak menggunakan hadis itu. Jadi yang dipakai adalah barang siapa sholat di masjidku yaitu Masjid Nabawi maka pahalanya 1000 kali lebih baik dibandingkan masjid yang lain kecuali Masjidil Haram yang pahalanya lebih baik 100.000 kali. Pakai pedoman itu aja. Jadi panjenengan sholat di sana mau berapa kali pun, insya Allah pahalanya itu 1000 kali lebih baik ketika di Masjid Nabawi. Termasuk di Raudhah. Nanti tidak usah rebutan pengen yang Raudhah. Karena Raudhah itu keutamaannya hanya hadis Nabi mengatakan bahwasanya antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman-taman surga. Tidak ada kelebihan fadilah pahala atau seperti apa. Tapi kalau ingin merasakan tenangnya, nyamannya di taman surga ya di Raudhah itu. Tapi insya Allah semua jamaah haji minimal dapat jatah 1 kali. Nanti bisa juga daftar lagi melalui aplikasi nusuk, bisa 2 kali. Nanti kalau yang menggunakan aplikasi nusuk, nanti yang jatah jamaah sekali, menggunakan aplikasi nusuk sekali, bisa juga kalau yang kreatif itu ada juga di sela-sela. Itu di nusuk itu ada sela-sela daftar per 20 menit. Kalau beruntung bisa juga daftar di sana. Tahun 2018 saya masih bisa 3 kali ke Raudhah. Tahun 2022 juga masih berkali-kali. Tahun kemarin hanya 1 kali. Ya apalagi kalau petugas nanti nyontoni yang lain antri terus ke itu kan juga enggak enak. Makanya ini yang perlu saya sampaikan. Jadi di Madinah yang inti tidak ada kaitannya dengan masalah haji. Jadi kalau panjenengan haji setelah haji pulang pun sebenarnya sudah tidak menggugurkan haji panjenengan. Tetapi karena sambil menunggu penerbangan, biasanya jamaah dari Indonesia itu dibawa ke Madinah atau mampir Madinah dulu. Gelombang 1 ke Madinah dulu, sekitar 8 hari. Kemarin ada yang sampai 12 hari karena kacaunya masalah syarikah. Jadi ada yang ketinggal karena syarikahnya ini bukan bagian yang ini, akhirnya tertinggal nunggu syarikah berikutnya sampai 12 hari. Yang kalau mau mengamalkan arba'in kemarin ada yang dapat rezeki itu, tapi ada yang hanya 7 atau 9 atau 8 hari. Ya kalau 8 hari hitung-hitungannya memang tidak mungkin. Kalau mau dihitung 45 waktu. Itu biasanya enggak nutup lah, biasanya tidak nutup. Itu jadi di Madinah itu nanti kegiatannya sholat di Masjid Nabawi sama ziarah. Kalau justru yang saya sarankan jika mampu jalan, kalau enggak naik mobil golf itu ke Masjid Quba. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa dari rumah sudah berwudu dan sholat di Masjid Quba itu mendapat pahala setara dengan umroh.
Nah, itu malah justru dalilnya sahih daripada rebutan dengan rodo panjenengan ke Masjid Kuba itu nanti bisa dapat pahala itu nanti naik mobil itu 10 real sekali jalan atau 50.000 nanti bisa tapi paket untuk ziarah juga ada. Insya Allah paketan ziarah dari pemerintah dengan syarikah nanti ada, nanti bisa ke Madinah. Tapi intinya Madinah itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan haji. Tetapi ya wong wis tekan Mekah masuk ya neng Madinah seperti itu. Yang berikutnya, ini sebenarnya ada beberapa video, ini bis sholawat, nanti kayaknya juga masih difasilitasi, jamaah dari hotel itu disediakan bis sholawat 24 jam. Panjenengan nanti bisa kalau mau ke Masjidil Haram setiap saat bisa naik bis ini menuju ke terminal. Cuma biasanya kebijakan yang tahun kemarin sejak tahun 2024 malahan itu setiap hari Jumat bis ini malah di-off-kan. Mulai jam pagi nanti mulai jalan lagi jam 2. Jadi pada saat kita berangkat ke masjid itu malah justru bis ini tidak dijalankan. Makanya kalau yang mau berangkat sholat Jumatan, saya pengalaman kemarin, itu saya berangkat dari sebelum subuh. Karena kalau di sana itu sebelum subuh, kita berangkat dulu, tahajud, terus nanti sholat subuh, terus sampai suruk, baru pulang. Kalau Jumat, akhirnya tidak pulang. Nunggu sampai nanti selesai Jumatan sekalian. Sarapannya bisa sekali-sekali ya mampir ke Zamzam Tower lah, beli Al-Baik atau beli KFC di situ. Atau kalau enggak, kalau mau makan yang agak murah, di sana itu ada rumah makan Makkah yang ciri khasnya warna catnya kuning sama merah. Itu bisa beli nasi mandi. Itu kalau ayamnya penuh harganya 40 real. Tapi boleh beli yang ayamnya separuh, harganya 20 real. Itu bisa dimakan 2 atau 3 orang. Karena nampaknya besar. Saya makan sendiri, nyoba makan satu, itu udah habis. Itu bisa dimakan berdua, berarti kan hanya sekitar 20 real berdua, berarti kan masing-masing 10 real. Ya setara makan dengan di sini. Itu kalau di Ajiat, di sebelah kanannya di situ ada, di terminal Jabal Ka'bah sebelumnya itu ada, atau kalau di hotel-hotel biasanya ada. Nanti bisa mampir makan di situ. Ya, sekali waktu melaksanakan masakan Arab. Yang berikutnya terkait dengan penerbangan Bapak Ibu, ini terkait dengan penggunaan toilet. Di sini ada videonya, ini videonya kayaknya nggak support nanti, tapi tak kirimkan nanti tidak apa-apa. Yang intinya ketika di pesawat, kalau memang pengen ke toilet jangan diampet, ke toilet saja. Nanti di situ ada petugasnya. Biasanya pramugarinya juga akan mengarahkan. Kalau enggak ini juga di videonya dia juga bisa dilihat tata cara masuk ke toilet. Saya yakin juga panjenengan sudah pernah naik pesawat semua lah, bisa terkait menggunakan toiletnya di sana. Intinya yang penting jangan karena enggak berani itu terus akhirnya tidak ke toilet. Pengalaman kemarin tahun 2024 ada jamaah yang saya sebutkan lansia tadi. Karena sudah lansia, ora mudeng carane, ora enak mendampingi, arep pipis ora wani, orang ngerti carane, akhirnya pipis ngebrok di kursi. Turun dari pesawat sudah kebroh semua, akhirnya dia mungkin kepikiran atau seperti apa, dimensianya kambuh. Turun dari pesawat, ayo mulai aku tekan Taman Pancasila, seperti itu. Ya itu yang menjadi problem, makanya nanti kalau ada yang lansia tolong nuwun sewu bisa didampingi kalau memang tidak ada pendampingnya. Masih ada tahun kemarin masih ada yang demensia itu, ada yang setiap hari itu turun dari hotel nasinya dibawa turun cari air makan di pitik. Pitik pun biasanya yang harapan kuno Pak, harus tak pakani seperti itu. Kalau enggak juga diajak ke masjid, tekan masjid Masjidil Haram malah baline lungo seperti itu. Ya itu terutama yang sepuh-sepuh kadang bisa seperti itu. Maka nanti ketika ada di pesawat intinya, dan kalau di pesawat kalau menggunakan toilet tolong sesuai ketentuannya seperti yang saya gambarkan yang ada merahnya itu, tolong jangan ditongkrongi. Oke, nanti kalau rusak. Apalagi kalau yang tidak boleh dikatakan kurus, ya. Itu kalau sampai nongkrongi yang kayak gitu, nanti daripada jadi masalah karena nanti airnya bisa kemana-mana, bisa menimbulkan konslet di jaringan kelistrikan pesawat. Yang berikutnya Bapak Ibu, nanti terkait ini di hotel penggunaan lift saya kira mungkin sudah bisa, nggih. Semuanya bisa tata cara penggunaan lift. Ini itu juga ada videonya tata cara penggunaan liftnya. Ini cara-cara penggunaan lift itu hanya tengah masa nombol yang kalau belum terbiasa ya nanti bareng sama kancane. Saya kira panjenengan semua sudah paham lah bagaimana menggunakan lift, tata cara naik lift. Tapi yang perlu saya informasikan, ya Pak, di Madinah terutama, mungkin yang sudah umroh sudah mengalami, sudah tahu. Di Madinah itu rata-rata liftnya hanya sedikit.
satu hotel itu biasanya liftnya hanya rata-rata kisaran 3 sampai 6. Nah makanya ini bagi yang mau sholat ke masjid, apalagi kalau yang ada di lantai atas, ini supaya mempersiapkan diri dari agak longgar waktunya. Karena biasanya di situ rebutan, nanti nunggu kelamaan habis waktu di lift. Kalau di Mekah rata-rata hotelnya kan tinggi-tinggi, karena di Arab Saudi, di Madinah itu ada kebijakan, hotel itu ketinggiannya tidak boleh melebihi tingginya tower Masjid Nabawi. Makanya ketinggian hotel di Madinah hanya rata-rata 11, maksimal 15. Kalau di Mekah itu bisa sampai 39, 45 seperti itu. Tapi liftnya banyak, kalau di Mekah itu liftnya, satu hotel itu liftnya bisa sampai puluhan lah. Tapi kalau di Madinah biasanya hanya paling 3 sampai 6. Nah ini nanti yang kadang jadi problem kalau seperti saya sing rodok senengani telatan gitu, makanya masjid di waras orang dan budal-budal gitu, akhirnya gemes leh antri lift. Nah ini yang perlu disiasati karena ya wis tekan Madinah masa ya sholat ya. Kalau di Mekah sholat di hotel itu masih ada tempatnya. Kalau di Madinah itu hotelnya kecil-kecil, mau sholat di anu itu kalau nggak di kamar nggak ada tempatnya. Makanya sholatnya selalu ke masjid. Apalagi kalau paling jauh kan ya paling 1 kilo lah dari hotel paling jauh. Hotel paling jauh ke Masjid Nabawi ke sampai masjid utama lagi. Masjid Nabawi kan yang masjid yang ada apa itu makamnya Rasulullah itu. Kalau yang luar itu kan sudah perluasan, itu paling tidak ya 1 kilo. Kemarin saya ngitungi, kebetulan kemarin itu saya dapat hotel ini sudah paling ring paling pinggir. Sudah di ring road. Itu saya hitung itu kalau saya 5 waktu ke Masjid Nabawi itu saya hitung sekitar 5 sampai 6 kilo. Bolak-baliknya berarti kan sekitar 1 kilo. Itu kalau di sana makanya nanti yang perlu disiasati yaitu tadi ketika apa itu menggunakan lift jangan terlalu mepet waktunya, dan ketika meninggalkan kamar nun sewu seperti yang saya gambarkan jangan meninggal colokan listrik. Karena kejadian tahun 2022 ada tinggal apa itu heater pemanas air itu, airnya habis ya terjadi kebakaran. Ini yang perlu agak diperhatikan, dibiasakan saling ingatkan sebelum ini, perlu mengingatkan. Berikutnya ini terkait dengan menu, jadi nuwun sewu insya Allah menunya sudah dibuat mendekati menu Indonesia. Ya meskipun tidak sama seperti masakan orang Jawa, tapi niatkan dari awal insya Allah enak karo enak, tur enak gitu aja. Nah kalau nanti jenengan kemarin ada jamaah saya itu nggak bisa makan di sana, ya boros uang sehari itu 600 sampai 800 ribu untuk makan berdua. Karena kalau makan sendiri juga dia nggak iso ya nuwun sewu mungkin yo cah sugih gitu aja dulunya. Jadi makan itu muntah jatah yang ini. Saya nggak bisa Pak makan yang ini gitu ya. Ya udah akhirnya dia jajan. Setiap kali jajan ya itu kalau jajan mesti harus bojone, mesti ora dhewean. Itu tadi sehari sekitar 600 ribu rata-rata situ ya. Karena tinggal kalikan aja 40 hari. Kan rada lumayan juga itu duitnya. Ya untungnya duitnya oke gitu loh. Karena kerjanya ning nggone perminyakan jadi duitnya rada oke. Jadi ini menu makannya kira-kira variasinya seperti ini. Pasti ada makan, ada minum, ada buah. Buahnya variasi mulai dari kurma, apel, pir dan lain-lain. Dimakan saja, enak sama enak itu aja. Kalau saya nggak makan itu kan dulu kemarin memang seorang sempat karena saya harus wirawiri, saya terpisah dengan jamaah kan ke hotel sana ke hotel sini, sosok pas balik jatah mangan waktu ini mesentek ada tulisannya dimakan maksimal jam sekian kan gitu kan ada ininya. Tapi bagi bapak ibu pokoknya dapat jatah makan dimakan saja, enak, pokoknya semua enak. Oke. Ini terkait dengan ibadah, tolong nanti terutama yang ibadah-ibadah yang perlu bersama dijaga kekompakannya, terutama umroh, tawaf ifadah, armusna ini harus bersama, minimal 1 regu. Harus ada kekompakan, kebersamaan. Nah mudah-mudahan nanti kita masih bisa menggunakan mutawib. Di sana kita menyediakan mutawib. Tahun kemarin nggak bisa. Tahun kemarin kita tidak bisa mutawib 120 jamaah tak bawa sendiri. Ya wis pokoknya yang kemarin di itu ilmu dengan jam-jam dipraktek aja. Tidak mungkin saya akan gandeng orang 120. Ya paling pol saya paling orang 5. Silakan nanti gabung dengan yang lain Kalau tidak ada masalah biasanya kita seperti ini. Bareng-bareng ada mutawibnya, ada pembimbingnya. Nah, mudah-mudahan tahun depan masih bisa. Sudah ada kita percepat, ini terkait dengan masalah dam, seperti yang kemarin disampaikan, saya belum tahu kebijakan dam tahun ini, tapi di tahun-tahun sebelumnya dam kita fasilitasi. Dan itu kita ada kontrak, ada videonya. Jadi nanti nun sewu jangan sampai loh, ini dam di tukok murah. Nun sewu nek pemurah tak tukok kan jenenge ra pirsa to. Tapi saya tidak mau seperti itu, ora pengen dosa saya. Karena nanti biasanya saya tetap minta dikirimkan bukti penyembelihannya, saya kirim data jamaahnya, saya minta dibaca pada saat penyembelih, dibaca nama si A, si B, si C seperti itu. Dan nanti intinya kita nunggu regulasi karena ini masih kementerian yang baru,
terkait dengan masalah pembayaran dam seperti apa. Nanti kalau memang masih bisa difasilitasi oleh pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, kita akan kerjasamakan dengan sana. Yang berikutnya, ini hanya sekedar kondisi-kondisi di Arafah, di Mina, tenda-tendanya seperti ini. Insya Allah semuanya sudah ada kasurnya, tapi yaitu tadi, kadang satu kasur dipakai berdua, itu pun lebarnya kasur hanya sekitar 40 cm. Ya, pokoknya 3 kasur dipakai berdua biasanya begitu. Ini ketika kita ini yang perlu diperhatikan, yang perlu dibawa nanti tas harian. Untuk ibadah panjenengan harus punya tas harian. Kalau tahun kemarin biasanya dari bank dikasih, itu juga udah cukup. Dari dulunya dari PKU juga ngasih, tapi mulai tahun kemarin PKU diberikan uang tunai, digo sangu. Mudah-mudahan tahun ini juga masih diberi sangu dari PKU 50 real. Hanya dari jamaah Muhammadiyah yang ada di Zamzam yang diberikan sangu. Yang kalau dulu kan semua jamaah Karanganyar dikumpulkan di PKU, tapi mulai tahun kemarin hanya yang ada di Zamzam saja yang dikumpulkan disangoni 50 real. Dan mudah-mudahan nanti cukup untuk sekedar beli nasi mandi di sana. Yang penting jangan lupa membawa tas kecil yang nanti isinya itu sandal, tas kresek, sajadah, Quran. Sajadah ini perlu di sana karena kalau kita tidak dapat tempat di dalam, di luar pasti tempatnya panas. Panjenengan harus pakai sajadah. Maka harus membawa sajadah tipis. Ini beberapa ini yang saya perlu ingatkan, pulang jangan sekali-sekali panjenengan bawa air Zam-Zam dimasukkan di koper. Ya memang ada yang bisa selamat sampai di Indonesia nggak kebongkar. Tapi daripada nanti panjenengan resiko, tas panjenengan dibongkar, ya nek dibalik ini komplit. Kalau sampai ada yang ketinggalan, nanti panjenengan sing repot. Insya Allah air Zam-Zam 1 orang 5 liter itu cukup. Saya tuh kemarin dapat 5 liter aja juga masih, itu di rumah masih itu. Karena juga sekarang sudah terlalu banyak orang yang sering umroh, itu jadi air Zam-Zam sudah biasa. Terus yang berikutnya adalah kebijakan fast track. Khusus untuk embarkasi Solo itu menerapkan fast track. Jadi panjenengan pengecekan dilakukan di embarkasi. Di pesawat sudah tidak ada, ketika masuk pesawat tidak ada pengecekan lagi. Semua administrasi diselesaikan di embarkasi. Maka nanti di embarkasi sebelum dibawa ke naik bis itu panjenengan sudah ada pengecekan. Ini mempercepat ketika nanti panjenengan sampai di bandara Arab Saudi itu turun dari pesawat bisa langsung ke bis. Ya itu tadi cuma masalahnya kalau panjenengan mau ambil mikot di sana agak ribet. Ya paling hanya niat saja. Kalau yang mungkin sholat juga tidak, meskipun sebenarnya sholat terkait dengan ikhram tidak ada tuntunannya. Karena kalau yang ikhram itu sholatnya bisa sholat tahiyatul masjid, kalau bersama duhur ya sholat duhur, bersama isya ya isya, kan tinggal sholat pada saat itu sholat apa yang dilakukan. Kalau di tarjih belum menemukan adanya sholat ikhram, itu belum. Tapi Rasulullah memang melakukan ketika selesai ikhram itu sholat di Bir Ali, masjid Bir Ali itu, karena itu masjid. Apakah sholatnya sholat tahiyatul masjid atau sholat apa kita yang belum bisa menemukan. Tapi intinya kalau nanti memang mengambil mikotnya di Bir Ali ya selesai pakai ikhram, sholat sunnah di situ, sholat tahiyatul masjid atau sholat seperti apa. Itu sementara masih 3 bandara yang melaksanakan fast track. Terus yang berikutnya murur. Murur ini bagi jamaah yang lansia dan sakit. Tapi saat ini insya Allah di Zam-Zam belum ada jamaah yang lansia secara standar lansianya Kemenak. Berarti mungkin, tapi murur ini ada dasarnya. Karena dulu sahabat Rasulullah yang pada saat itu perempuan yang gemuk itu minta izin mendahului tidak ikut mabit di Musdalifah. Sama Rasulullah diizinkan. Maka ini yang menjadi dasar bahasanya murur melewati apa itu Musdalifah itu dibolehkan. Tentunya dengan alasan cik bagus, ganteng, sehat ya tidak pantasnya untuk melaksanakan murur. Tapi kalau sudah sepuh, pas sakit nanti bisa ikut program murur. Jadi dari Arafah tidak turun di Musdalifah, tapi naik bis, bisnya berhenti sebentar di apa itu Musdalifah, terus bis meluncur lagi menuju ke Mina. Insya Allah secara syariat sah. Karena mabit di Musdalifah itu hukumnya wajib bukan rukun. Jadi kalau toh semuanya kurang marem, aku kok melu murur pas loro, akhirnya sakit, akhirnya ikut murur, ya mungkin bisa membayar dam. Damnya bisa memberikan makan kepada 6 orang atau bisa kalau mau puasa 3 hari selama di Mekah, 7 hari di tanah air. Atau kalau mau menyembelih kambing juga dibolehkan. Intinya kebijakan murur ini dari Muhammadiyah mendukung dan ini sangat baik karena banyak jamaah-jamaah yang lansia dan sakit akhirnya bisa melaksanakan haji dengan selamat. Karena kalau tahun 2023 tidak ada murur, saat itu ada 800 jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia. Tahun kemarin masih tinggal sekitar 346 tahun kemarin yang meninggal kalau tidak salah. Yang berikutnya lempar jamarot sebelum zawal.
Ini memang masih fikihnya, makanya nanti insya Allah kalau toh nanti ini di grup pasti akan saya update terkait masalah ini. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang mengatakan melempar jamarot sebelum zawal itu tidak boleh. Tetapi ada juga ulama yang melakukan, maka nanti kalau seumpama panjenengan semua mendapat jatah lempar jamarotnya memang sebelum zawal, jadi sebelum subuh, ya tidak apa-apa. Insya Allah ada ulama yang berpendapat membolehkan. Terus berikutnya juga, perlunya juga fikih, makanya termasuk yang tahun kemarin karena saya banyak lansia, ada yang sakit, itu saya mengambil fikih, lempar jamarotnya saya jamak takhir. Tapi jamaknya memang harus jamak takhir. Ini memang kemarin sempat ada juga yang komplain dari MTO. Lempar jamarot tuh dijamak dasari apa seperti itu ya. Enggak apa-apa, saya ada dalilnya, ada dasarnya dan kebetulan kemarin Kemenak juga baru tahun kemarin merilis bolehnya lempar jamarot di jamak. Jadi nanti kalau semua ada yang lansia, ada yang sakit atau karena kendala apa, itu boleh melempar jamarotnya di jamak. Jadi tanggal 10 melempar jamarot akobah, terus lepas ihram, nanti tanggal 11 12 kalau mau mengambil nafar awal itu di tanggal 12-nya karena mungkin kondisi kesehatan atau seperti apa tidak bisa melaksanakan di tanggal 11 bisa melempar bareng di tanggal 12 tapi melemparnya 2 tahapan. Jadi 7 sama 7 1 titik, 7 sama 7 1 titik lagi, 7 sama 7 sama 1 titik lagi. Semuanya tetap lempar tapi lemparnya di jamak. Ini secara fikih dibolehkan dan tahun kemarin saya praktekkan karena ya tadi dengan pertimbangan jamaahnya banyak yang lansia. Tapi kalau jamaahnya kuat-kuat tidak perlu. Tahun 2022 saya tidak pakai seperti itu. Terus ada juga fikih tawaf ifadah digabung dengan tawaf wada. Tawaf wada itu ulama ada yang menghukuminya wajib, ada yang menghukuminya sunnah. Kenapa dihukumi sunnah? Karena bagi perempuan yang haid itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan tawaf wada. Ini ulama yang mengambil pendapat tawaf wada itu sunnah. Tapi Syafi'i itu berpendapat tawaf wada itu wajib, khususnya untuk haji. Kalau umroh tidak ada. Umroh itu sebenarnya tidak ada tawaf wada. Tapi kalau haji itu hukumnya antara wajib dan sunnah. Tinggal panjenengan mengambil yang mana. Tapi bagi perempuan yang haid tidak ada kewajiban untuk melempar untuk tawaf wada. Makanya dikiaskan jamaah lansia dan sakit itu juga boleh tidak tawaf wada. Solusinya ketika tawaf ifadah itu diniatkan sekaligus dengan tawaf wada. Itu boleh. Karena kalau yang sepuh sakit itu kan biasanya juga tidak ke masjid Masjidil Haram lagi. Makanya disolusikan dengan untuk tawaf ifadahnya sekaligus tawaf wada. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya kira itu yang saya sampaikan ini sudah adzan asar, materi-materi yang saya sampaikan itu jika mau digenapkan sampai jam ini 44, monggo kalau memang ada yang perlu ditanyakan, tapi nanti materi insya Allah saya PDF-kan, saya share ke panjenengan, silakan nanti ketika di rumah dibuka-buka, dibaca-baca, kalau mau dicetak Joko monggo dicetak, kalau video-videonya nanti insya Allah akan saya kirimkan juga secara terpisah-terpisah, karena kalau saya kirim bersamaan filenya terlalu besar. Kalau dikirimnya lewat WA tidak muat. Bahkan beberapa video ini saya kirimkan ke WA aja, resolusinya sudah mulai turun, gambarnya sudah agak kurang cerah. Tapi intinya bisa dicermati. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan sebelum kita kirim, Bu. Mas. Nanti saya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Iswati. Saya beralamat di Tanjung Sari, Tegal Gede, Karanganyar. Yang insya Allah saya bersama suami termasuk haji cadangan di tahun 2026. Mudah-mudahan ya tetap masuk, bukan hanya cadangan yang nantinya di tahun 2027. Yang ini saya tanyakan sebenarnya ada beberapa hal, Pak. Tapi bisa saya ringkas mungkin. Yang pertama tentang istitoah. Istitoah bagi perempuan dan lansia, Pak. Beberapa tahun kalau saya mengamati itu ada perempuan itu berangkat sendirian. Padahal kalau saya belajar secara teori, tapi itu gimana nanti kalau dalam pelaksanaannya. Secara teori bahwasanya perempuan itu dalam melaksanakan haji kan harus bersama mahram. Untuk yang lansia tadi Bapak menyampaikan bahwasanya harus didampingi. Nah, kalau didampingi itu bersama keluarga padahal biaya itu hanya cukup untuk 1 orang. Berarti pendampingnya itu apakah yang namanya karomnya tadi atau yang bagaimana? Yang kedua,
pertanyaannya dia berkaitan dengan raudhah. Raudhah tadi ada jaminan bisa di situ hanya sekali, tapi bisa lebih kalau melewati aplikasi. Kalau lewat aplikasi itu apakah juga ada batasannya atau hanya sekali saja? Terus yang ketiga, Nun sewu Pak, niki mumpung saya nembe mood niki ada beberapa. Berikutnya adalah berkaitan dengan pelanggaran atau dam. Mungkin pelanggaran yang berkaitan dengan pribadi itu kan mestinya ada istitongah secara ilmu. Seandainya dia itu melakukan pelanggaran, dia tidak menyadari bahwa itu pelanggaran sehingga yang bersangkutan tidak membayar dam, bagaimana hukumnya? Kalau dia menyadari ada pelanggaran tapi dia tidak membayar dam, lah itu memang sudah tahu semuanya. Terus yang berikutnya tentang murur, Pak. Tentang murur tadi yang karena beresiko, contohnya juga lansia tadi boleh murur, hanya sebatas mampir di Musdalifah. Yang menjadi pertanyaan saya, mencari kerikilnya nanti di Musdalifah itu atau nanti kalau sudah sampai di Mina, Bapak? Yang terakhir tentang jamarot sih yang dilaksanakan pada tanggal 12. Itu apakah pelaksanaannya nanti jamarotnya ula wusto akobah diselesaikan ataukah ula sekali, wusto sekali, akobah sekali gitu Pak? Terima kasih. Matur suwun sangat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung saja jawab dulu nggih, nanti kalau ada yang lain bisa disusulkan. Dari Bu Zeni terkait dengan masalah istitoah perempuan. Memang ada hadits yang mengatakan bahwasanya perempuan tidak boleh safar sendirian. Tetapi dari ulama memang masih ada khilafiyah di sini. Ada khilafiyah di sini selama masih ada teman yang bisa mendampingi, apalagi dalam masalah haji nggih. Haji itu kan biasanya kan banyak temannya. Jadi kalau perempuan yang mungkin banyak temannya, itu ulama ada yang berpendapat membolehkan berangkat sendiri, yang di mana yang menjadi mahram temannya itu adalah temannya. Ini pendapat yang paling, dan Muhammadiyah juga mengambil pendapat itu. Di Muhammadiyah karena apalagi dengan kondisi antrian, kondisi keuangan itu Muhammadiyah mengambil membolehkan perempuan melaksanakan perjalanan safar khususnya untuk ibadah haji, karena apalagi ibadah haji itu ada petugas, ada temannya banyak, itu maka itu pemahaman di Muhammadiyah safar sendiri ya memang dia berangkat sendiri tok gitu. Tapi kalau pergi bersama-sama dengan temannya, apalagi nanti kan kalau perempuan ada perempuan yang lain, itu di Muhammadiyah masih menghubunginya mengambil pendapat yang membolehkan itu deh. Dari tarjih seperti itu. Berikutnya terkait dengan yang lansia dengan pendamping, ini memang sebenarnya kebijakan. Jadi pemerintah dari Kemenak yang kemarin itu mengambil kebijakan pengalaman tahun 2023 itu kan memang tidak ada pendamping lansia, Bu. Jamaah pada saat itu berangkatnya itu tanpa pendamping lansia, makanya pada saat itu banyak korban yang meninggal itu rata-rata kebanyakan adalah lansia yang tanpa pendamping. Karena dengan nuwun sewu nggih, ya apapun nggih, sehebat apapun yang namanya teman ya tetap teman. Kalau sudah nanti nuwun sewu nggih, agak sedikit ini, sudah urusan ke kamar mandi, sudah ke toilet, sudah urusan yang bersifat pribadi, kadang teman itu tetap juga enggak tekan. Makanya termasuk yang pendampingan itu biasanya ketika ada jamaah lansia yang dapat di Zamzam itu saya tanya, ada enggak anak atau keluarganya yang sudah daftar haji? Kalau perempuan saya tanya, ada enggak anaknya yang perempuan? Karena kalau yang berangkat lansia perempuan yang jadi pendamping keluarganya anak laki-laki pun juga agak ribet juga. Terus kalau yang berangkat laki-laki ya mungkin anak perempuan masih, kalau perempuan biasanya agak tegonan gitu, masih agak tetek. Makanya biasanya di situ memang kalau memang ada itu kita usahakan. Ya kalau tidak ada ya itu konsekuensinya menjadi tanggung jawab bersama Bapak Ibu. Ya inilah bagian dari kesempurnaan ibadah kita di sana. Nanti kita membantu ya dari petugas, dari apa itu teman satu regu dan lainnya. Ini yang perlu adanya sebuah komitmen, dan termasuk yang perlu saya minta nyuwun tulung jika nantinya ada. Tapi sampai saat ini memang belum ada di Zamzam. Kalau ada yang lansia berangkat sendiri, kondisinya memang karena pada saat berangkat itu pengalaman tahun kemarin itu ada surat pernyataan yang akan menjamin mendampingi. Itu nanti bisa diambil oleh ketua argunya atau temannya yang dekat. Itu biar tetap bisa berangkat. Ini khususnya untuk yang lansia.
Tapi insya Allah biasanya memang sudah ada kok keluarga-keluarga yang itu, dan syukur-syukur nanti kalau adanya yang sudah mendampingi. Makanya untuk yang lansia kita diusahakan ada yang bisa berangkat. Nah makanya kadang kemarin saya sampaikan, jika terpaksanya mungkinlah harus ada pendampingnya anaknya, tapi dodolan urung payu. Akhirnya duitnya urung cukup di pelunasan, udah berangkat dulu nanti dari KBH akan ikut memikirkan. Yang coba sementing bisa berangkat. Dan nanti setelah selesai pulang haji kita bicarakan untuk penyelesaiannya. Itu diantaranya yang kemarin saya tawarkan kepada jamaah ketika ada seperti itu. Bukannya KBH merasa sugih, enggak. Tapi ini bagian solusi yang kita carikan solusi supaya jamaah itu bisa berangkat. Itu untuk yang lansia. Yang berikutnya terkait dengan Raudhah yang di aplikasi, Bu. Memang terutama kalau pas musim haji. Kalau musim umroh, karena aplikasi ini kan bisa di setel nggih. Itu kalau pada saat umroh itu memang masih agak diberikan kelonggaran, kadang bisa berkali-kali. Tapi kalau pas pada masa musim haji itu memang biasanya di aplikasi Nusuk itu satu jamaah hanya bisa daftar lagi 1 kali. Tapi sebenarnya kalau kita mau jeli, itu di pilihan itu ada yang pendaftaran per 20 menit. Itu dibuka aja nanti pada saat untuk pendaftaran itu di aplikasi itu ada yang sistem pendaftaran per 20 menit. Kalau beruntung pada saat kita daftar di situ ada kuota, bisa. Nanti bisa ikut yang daftar di situ. Akhirnya kemarin ada teman yang juga mencoba kok. Itu sempat ikut yang pakai dalam sehari bisa 2 kali ke Raudhah. Tapi intinya yang itu tadi. Raudhah itu secara hukum, secara pahala, ganjarane ibadah itu sama di seluruh lokasi Masjid Nabawi. Yaitu hadits secara umum, barang siapa sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, pahalanya adalah 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Intinya itu. Karena hadits terkait dengan Raudhah itu yaitu tadi hanya antara rumahku dan mimbarku. Itu aja kadang kalau nggak hati-hati, Bu. Kadang itu nuwun sewu petugas di sana itu nakal. Jamaah itu tidak dimasukkan antara mimbar, rumah sama mimbar, tapi di luar itu. Dikirone wis tekan Raudhah, seneng aku mau tekan Raudhah. Ternyata kalau dilihat itu bukan Raudhah. Karena Raudhah itu dibatasi hanya antara rumahku dan mimbarku. Kadang ketika jamaahnya membludak itu kadang dibukakan sekat di tempat yang lain. Yang memang masih gandeng, tetapi kalau dilihat secara realitas di situ itu bukan antara mimbar sama rumah, rumah sama mimbar itu yang terjadi. Tapi intinya terkait dengan ke Raudhah, yang perlu jadi pemahamannya bukan seberapa sering, tapi kita memahami syariat bahwasanya Raudhah itu kalau secara pahala sama dengan kita melaksanakan ibadah, baik ngaji, baik zikir, baik sholat, itu pahalanya 1000 kali lebih baik dibandingkan masjid yang lain yang tidak harus di Raudhah. Jangan sampai nanti aku kudu ning Raudhah seperti itu. Jadi orang ning Raudhah orang batal ke haji. Seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan dam yang tidak tahu, memang kalau secara keumuman fikih orang tidak tahu, orang lupa itu tidak kena kafarot. Itu kalau secara fikihnya seperti itu. Tapi ketika nanti akhirnya jadi tahu, awalnya kan tidak tahu. Terus akhirnya ngobrol karo koncoan, "Bu aku mau ki dolanan rambut sebeli akhirnya rambutku katut telu toh." Ya setelah itu diomong itu enek dami pula tahu. Ya lebih baik untuk menyempurnakan bayar saja dam secara fidyah, memberikan makan kepada 6 orang. Ya kalau besarannya kisarannya 10 sampai 20 rial. Karena orang makannya ada orang Arab dengan orang Indonesia itu beda. Kalau di sana makan ya paling tidak 10 sampai 20 rial. Makan 10 rial itu tadi ya hanya makan 1 piring nasi mandi dimakan bareng tadi. Kalau orang Indonesia kenyang, tapi kalau orang Arab Saudi enggak kenyang. Arab Saudi itu makan kambing dimakan 4 kali habis 1 kambing. Kan ininya beda. Tapi intinya ini tidak memberatkan karena kan ya sesuai kemampuannya. Tapi saya kira panjenengan mampu kok, maksud tidak mampu. Nah nanti bisa juga kan diniatki untuk sedekah. Bismillah aku melakukan pelanggaran, nuwun sewu. Saya kemarin juga ada Pak, kemarin itu saya itu kan nggak sengaja ya Pak itu narik gini itu rambut saya. Jadi sudahlah bayar fidyah aja. Ada juga. Maka biasanya kan ada pembimbing ibadah, nanti bisa dikonsultasikan di sana seperti itu. Terus yang berikutnya terkait dengan murur. Itu untuk ngambil kerikil. Sebenarnya kalau secara syariat itu memang ngambil kerikil itu Rasulullah itu dulu ngambilnya di Musdalifah. Jadi ketika mabit di Musdalifah, Rasulullah istirahat tidur terus sambil ngambil kerikil. Tetapi ketika ini dimururkan, yang ngambil kerikilnya bisa di Arafah. Jadi ngambilnya di Arafah. Kalau secara syariat yang saya baca yang ini memang abdulnya ngambilnya di Arafah atau di Musdalifah. Karena di Mina sebenarnya kita tidak boleh lagi ngambil kerikil di situ. Apalagi nuwun sewu ada yang bawa dari Indonesia, ora payu itu. Enggak boleh.
Kadang kan gue gampang ke Indonesia gue kerikil sekalian, tidak boleh. Karena secara syariat kerikil itu diambilkan di Musdalifah. Tapi kemarin tahun 2022, 23, 24 itu syarikah itu sudah menyediakan kerikil. Jamaah ketika keluar dari Arafah di Taradudi itu kerangkeng Bu. Jadi jamaah itu dimasukkan kerangkeng untuk nanti masuk ke bis. Nah di kerangkeng Taradudi itu sudah disediakan kerikil satu kantong. Jamaah disuruh ngambil. Ya kalau sudah disediakan di situ ya ngambil nggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya minta penjenengan karena ada syariat Rasulullah ngambil kerikilnya itu di Musdalifah, ya di Musdalifah ngambil kerikil entah seberapa tidak harus semua. Karena sudah ngambil dari Arafah sudah satu kantong, sudah komplit ya. Nanti ngambil untuk cadangan. Kenapa buat cadangan? Kadang kerikil kita ada yang jatuh. Pada saat uyak-uyakan, Nuhun Sewu ketika puncaknya melempar jamarot itu kan pas, ya Masya Allah lagi arung melempar, lagi ini sudah disurung sang koncone dari belakang terus dari samping, kerikilnya jatuh. Makanya membawa cadangan. Ketika lempar jamarot akobah itu kan hanya kubro saja, hanya akobah saja, hanya melempar 7. Jangan hanya bawa 7. Nanti enek sing keterisut jatuh, nanti jenengan ribet lah golek. Bawa ya dicadangi, meskipun syariatnya memang melemparnya 7 tapi kan hanya untuk cadangan, itu bawa cadangan. Jadi idealnya memang ngambilnya di Musdalifah, makanya jamaah yang kemarin yang sudah ngambil sudah dia ini kan saya ini kan sudah di Musdalifahnya tetap ngambil sekedar untuk menggugurkan syariat seperti itu. Untuk yang berikutnya jamarot jamak takhir itu kalau secara fikihnya itu sebenarnya memang harusnya diselesaikan, tapi dengan melihat kondisi, fikih itu kan bisa berubah terkait dengan situasi dan kondisi. Makanya lebih amannya ketika panjenengan itu menjamaknya 2, mungkin 11 sama 12 karena mau ngambil nafar awal, tanggal 12 akan kembali, tanggal 11 panjenengan ketika sampai di ula melempar 7 dulu, diniatkan untuk jamarot tanggal 11. Terus setelah itu melempar 7 lagi untuk jamarot tanggal 12. Setelah itu baru pindah ke wusto. Jangan panjenengan, tidak mungkin karena panjenengan nggak mungkin bisa muter. Karena jalur untuk lempar jamarot itu hanya satu jalur. Kalau panjenengan mau balik lagi, wah ya bisa resiko. Kalau mau muter ke sini, panjenengan harus keluar lagi. Keluar lagi berarti harus muter keluar 4 kilo lagi. Kan nggak mungkin. Makanya yang teknisnya yang lebih aman, panjenengan melemparnya itu ya langsung 2 kali. Kalau memang ngambilnya sampai tanggal 13 ya kalau mau dijamak di akhir tanggal 13 berarti satu lokasi ngelemparnya 21. Kalau tanggal 12 ngelemparnya 14. Tapi kalau panjenengan mampu bisa melaksanakan melempar setiap hari itu yang lebih baik dan kalau bisa setelah zawal. Caranya bagaimana? Panjenengan ketika berangkat sebelum subuh pada saat jalan pelan-pelan saja. Nunggu kira-kira nanti bisa melewati subuh. Saya kemarin kebetulan sampai di sana itu masih kurang sedikit belum subuh, akhirnya saya muter. Karena askar itu keliling, nggak boleh berhenti di situ. Makanya saya keliling, sebenarnya saya nggak berhenti. Kalau berhenti pasti disuruh langsung mendekat ke lempar jamarot. Saya muter gitu setelah adzan subuh, selesai, saya baru mendekat, lempar. Setelah selesai lempar, saya baru minggir sholat subuh. Itu mungkin teknis gitu. Makanya untuk teknis nanti untuk yang lempar jamarot akobah dan 11 12 ini kan kegiatan bersama. Kalau bisa nanti dikoordinir. Kemarin juga begitu. Saya senantiasa koordinasi dengan Bimbat. Bagaimana ini lempar jamarotnya. Udah kita sepakati nanti setelah Isya berangkat bareng. Tapi ada juga yang di CI, aku kurang Abdul nek sadurunge maghrib, aku pilih sadurunge maghrib. Tapi itu tadi nekat mangkat sadurunge maghrib jamaah ilang papat. Yang penting kepatuhan. Tahun 2022 saya ngalami. Inilah pentingnya atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Kepatuhan jamaah kepada aturan. Tahun 2022 saya kejadian jamaah Zamzam jadi 2 rombongan. Rombongan pertama ngejar Abdul. Dia lempar jamarot di waktu 2. Akhirnya ketahuan sama Sarikah. Setelah jadwalnya jamaah dari kloter SOC 25 mau berangkat lempar jamarot. Itu sebenarnya masih bisa pada saat itu udah agak dimajukan sedikit. Setelah ketahuan itu akhirnya semua dihukum. Semuanya dihukum, tidak boleh masuk tenda, nunggu jam keberangkatan berdiri di situ sekitar 2 jam. Baru kita boleh melempar. Yang kira sempat saya agak, ya bahasanya netizen ini yang enggak bisa saya ingatkan. Kepatuhan terhadap aturan karena mungkin dia dapat afdolnya, tapi dia tidak tahu telah dolim kepada jamaah yang lain. Karena yang dia lakukan jamaah yang lain ada yang dolim, bahkan sampai kejadian wallahu alam apakah juga karena itu ada jamaah yang akhirnya tidak kuat, mungkin sudah capek baru mau masuk terowongan satu itu sudah jalannya pincang itu ya. Saya sebagai yang ditugaskan dari KBA ya sudah mikir wah iki wis
PR seperti itu. Benar, belum sampai di terowongan satu selesai, dia sudah wajahnya biru, pucat, seluruh badannya geringgingan. Akhirnya saya titipkan di pos di situ. Udah, panjenengan tak titipkan di sini, nanti lempar jamarot dibadalkan suami, pulang tak ampiri seperti itu. Untungnya nurut, suaminya nggak berani ngandani. Jenengan mawon sing ngandani Pak, nek sing ngandani kula mungkin mboten gelem kok. Loh, akhirnya tak kandani nggih Pak. Karena biasanya kan ngonten nek sing ngandani bojone niku sosok gandeng wis amor suwe niku lho, sosok kandani bojone orang gugu sak kan ngoten niku. Nggih, saya kira ngeten, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau sudah kini sudah dan asar. Nanti kalau enggak bisa ditanyakan, kalau memang mau ditanyakan di grup juga boleh, jabri ke saya juga, insya Allah kalau saya bisa saya jawab. Nanti kalau mungkin pertanyaannya bersifat personal meskipun di grup, saya kadang jawabnya secara pribadi, tidak saya jawab melalui grup. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti pun juga ketika panjenengan nanti berangkat di sana, HP saya standby 24 jam, pengalaman Bu tahun 2024 saya nggak berangkat. Tapi begitu mulai jam 1 sampai dini hari saya malah standby. Oh, di sana baru selesai ngisak, jadi saya istirahat itu WA. Pak, ini ngeten taklet ngeten. Padahal saya kudune mulai mapan turu. Di sana do takok, ya insya Allah bisa saya jawab. Kalau bisa saya jawab. Intinya itu. Jadi pendampingan kami tidak semata-mata harus secara fisik ada di sana. Jadi ketika ada apa-apa, monggo nanti pada saat pelaksanaan hajinya ada permasalahan-permasalahan apa, WA. Di WA kan ke saya, nanti insya Allah kita carikan solusinya. Bagian dari pelayanan untuk pembimbingannya seperti itu. Karena saya tidak mungkin juga tahun ini akan berangkat lagi. Nah, tapi tetap nanti di tahun ini insya Allah ada Bu Dr. Lanjar, ada Pak Kiai Samsuri, mantan ketua PDM, yang juga insya Allah akan mendampingi panjenengan. Fikih berjalannya nanti insya Allah Pak Samsuri. Nanti kalau ada apa-apa panjenengan bisa konsultasikan dengan Pak Kiai Samsuri. Bagi yang ibu-ibu bisa ditanyakan kepada Bu Dr. Lanjar, yang juga nanti insya Allah tahun ini akan berangkat mendampingi panjenengan semua. Saya kira ngatur Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan monggo lewat grup atau jabri boleh. Kebetulan saya sekarang ada 2 nomor, jadi nuwun sewu kalau kadang agak lambat meresponnya. Karena untuk yang KBH itu saya sediakan nomor sendiri. Nomor saya sudah overload. Nomor saya sendiri itu di grup saya itu sudah hampir 80 grup di WA. Jadi HP ini ya untuk mulet-mulet gitu akhirnya. Terus saya tambahkan nomor sendiri. Jadi nanti di 2 nomor monggo. Mau nomor saya yang 004 kali atau yang 3663 kali. Di WA kan di situ ketika mau diskusikan monggo nanti kita diskusikan. Oke, saya kira ngatur Bapak Ibu, matur nuwun atas kerawanya dan mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dari mulai persiapan pelaksanaan ibadah hingga sampai nanti melaksanakan ibadahnya. Insya Allah kalau ada apa-apa monggo dikomunikasikan saja, ditanyakan, didiskusikan, nanti kita carikan solusinya bersama. Saya kira ngaten banyak kata yang salah dan khilaf. Mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Monggo pertemuan bimbingan ibadah haji pada hari ini bersama kita akhiri. Jadi nuwun sewu karena ini duhurnya tuh sekarang agak maju gitu. Duhurnya kan dulu kan sampai mendekati jam 3 lah, ini kan setengah 3 lebih sedikit sudah asar gitu, saya ngasar. Ngasarnya agak maju jadi waktunya agak enggak cukup, biasanya juga cukup tapi karena waktunya kepotong ngasar jadi tidak cukup. Jadi nuwun sewu kalau ada kurangnya saya dalam menyampaikan mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Monggo kita akhiri bersama dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konduripun dari akan sugeng kondur, insyaallah saged pinanggih keluarga kanthi sehat sae sedayanipun. Amin.